Setelah sibuk untuk waktu yang lama, Yang Kai kembali ke rumah penguasa kota. Dan segala sesuatu di kota diurus oleh Kaisar Realem lainnya. Di rumah Tuan Kota, dia memilih tempat yang cocok untuk mengatur susunan ruang. Yang Kai langsung mengaktifkan susunan ruang dan kembali ke Istana Surga Tinggi. Dia mengeluarkan kompas komunikasi dan mengirim pesan. Setelah menunggu sebentar di susunan luar angkasa, Nanman Dachun bergegas. Tuan Istana, ada apa? Ikuti aku. Yang Kai memberi isyarat. Nanman Dachun berkata, perlu mengatur formasi? Dia adalah ahli formasi kaisar. Yang Kai biasanya tidak pernah memintanya. Kecuali dia memiliki masalah dengan formasi. Dia secara alami menebak semuanya sekaligus. Melihat Yang Kai mengangguk, Nanman Dachun berkata, kalau begitu Tuan Istana harus menunggu sebentar. Aku akan memanggil beberapa anak kecil untuk membantu. Yang disebut anak kecil di mulutnya secara alami adalah murid-muridnya yang baru diterima. Istana Surga Tinggi adalah sekte besar dengan jumlah 100.000 murid. Di antara mereka, selalu ada beberapa yang memiliki bakat khusus dalam hal pembentukan. Nanman Dachun sekarang tidak berniat meninggalkan Istana Surga Tinggi. Karena dia berniat untuk tinggal di Istana Surga Tinggi untuk waktu yang lama. Dia secara alami harus mempertimbangkan masalah warisan dan warisannya. Tidak hanya dia, Hou Yu juga sama. Dan dia juga membawa beberapa murid berbakat untuk berlatih bersamanya. Setelah menunggu sebentar, 4 atau 5 murid muda bergegas. Dan setelah melihat Nanman Dachun, mereka semua memanggil dengan hormat, Guru. Yang Kai memiliki penampilan yang bagus. Meskipun dia tidak tahu nama-nama murid muda ini, mereka semua adalah orang-orang yang dia bawa dari Field Bintang Heng Luo. Karena mereka semua terlihat baik. Tidak banyak bicara, segera kembali ke Tiger Roar City melalui Space Array. Dalam pertempuran sebelumnya, Yang Kai menyadari bahwa formasi asli Tiger Roar City tidak dapat digunakan dan harus diatur ulang atau diperkuat. Dan Nanman Dachun, ahli formasi kaisar, adalah kandidat terbaik. Memimpinnya berkeliling kota, Nanman Dachun tidak ragu untuk menggunakan lidah beracunnya sendiri, dan mengkritik formasi besar kota Tiger Roar tanpa alasan, dan merasa malu kepada tim yang mengatur formasi kota ini. Dia tidak sabar untuk menghapus semua formasi Tiger Roar City dan membuat yang baru. Yang Kai menepuk pundaknya dan berkata, tidak banyak waktu. Kamu bisa bermain sesukamu tergantung situasinya, dan mencoba memperkuat formasi. Nanman Dachun menepuk dadanya dan berjanji, jangan khawatir, Tuan Istana. Saya akan menembak sendiri dan berjanji untuk mengatur formasi yang 10 kali lebih baik dari ini. Yang Kai secara alami tidak perlu khawatir. Di antara ahli formasi yang dia hubungi, diperkirakan hanya Yang Yan yang bisa mengalahkannya dalam hal formasi, dan yang lainnya benar-benar lebih rendah darinya. Tidak banyak hal yang membutuhkannya untuk tinggal di Tiger Roar City. Setelah menjelaskannya kepada Nanman Dachun, Yang Kai langsung mendesak Space Spirit Beat, dan mengirimkannya ke sisi Li Wuyi. Begitu kedua pihak bertemu, Yang Kai membuka pintu dan berkata, Senior, saya ingin bantuan dari seseorang. Li Wuyi menatapnya, kamu menginginkanku? Yang Kai berkedip dan berkata, siapa lagi yang bisa saya temukan? Li Wuyi tidak bisa tertawa atau menangis, sisi saya juga kurang bertenaga. Kamu meminta saya juga membutuhkan orang. Yang Kai terkejut, tidak mungkin. Li Wuyi berkata dengan sakit kepala, terakhir kali kamu datang, kamu melihatnya. Ada jutaan Demon Rache di pihakku, dan kekuatan di tanganku hanya cukup untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi tidak ada tenaga tambahan untuk berpisah untuk kamu. Yang Kai memikirkannya dengan hati-hati. Meskipun Li Wuyi memiliki lebih banyak pasukan daripada Tiger Roar City, mereka juga menghadapi lebih banyak musuh. Yang Kai juga menyaksikan pertempuran terakhir, dan bahkan ada keberadaan tingkat Kaisar Sudo. Sulit bagi Li Wuyi untuk tidak hadir, dan dia mungkin tidak banyak membantu di sini. Li Wuyi berkata, di mana kamu sekarang? Bagaimana situasi di sana? Yang Kai menghela nafas. Kota Tiger Roar. Tepat setelah pertempuran, ada banyak korban, dan ada kebutuhan mendesak untuk tenaga tambahan. Kota Tiger Roar, Li Wuyi mengangkat alisnya, berjalan ke sisi peta gelombang gunung dan melihatnya. Peta gelombang gunung ini seharusnya hanya disempurnakan, mencakup seluruh medan wilayah barat. Tetapi bagaimanapun juga, waktu terasa terburu-buru. Penyempurnaan itu tidak sempurna. Setelah mencari beberapa saat, dia akhirnya menemukan lokasi Tiger Roar City, dan mengangguk ringan. Posisi ini juga lebih penting. Jika Tiger Roar City jatuh, pasukan iblis akan dapat membuka celah dan menyerbu ke dalam tempat tubuhku. Senior benar. Jadi saya meminta senior untuk mendukung 1 atau 2. Yang Kai segera menamparkan ular itu dan menghaluskannya. Li Wuyi mengarahkan jarinya ke arahnya. Tampak tercengang. Tidak ada gunanya mengatakan ini padaku. Aku benar-benar tidak bisa mengerahkan terlalu banyak tenaga kerja di sini.
Bagaimana dengan orang-orang dari Istana Puncak Tinggi? Yang Kai mengendus, mencarinya di peta gelombang gunung, mengklik posisi dan berkata, mereka semua ditempatkan di sini. Mereka tidak bisa mendukungmu? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Saya khawatir tidak mungkin. Mereka juga memiliki musuh sendiri. Li Wui menghela nafas, iblis-iblis itu sangat kuat. Dan sekarang semua kota di wilayah barat menghadapi situasi di mana ada lebih sedikit sekutu melawan banyak musuh. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, jika ini masalahnya, mengapa tidak bergabung untuk bertarung? Li Wui menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita bergabung, kita akan menyerahkan area yang luas. Demon Rache juga dapat bergabung. Keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Meskipun situasi saat ini tidak optimis, selama kita berpegang teguh pada itu, ada lebih atau kurang harapan. Setelah jeda, pergi ke Yang Yan. Mengenai logistik batas bintang, dia mengelola penyebaran pasukan secara keseluruhan. Dia paling tahu situasi kota-kota besar di wilayah barat. Mungkin dia bisa memobilisasi beberapa orang untuk kamu dari suatu tempat. Kaisar Realem dan penyihir hebat yang kamu bawa terakhir kali. Aku juga mengirim mereka ke sana, dan ditugaskan olehnya. Yang Yan, Yang Kai tertegun. Di mana menemukannya? Aku akan membawamu ke sana, Li Wui berkata, dan meletakkan tangannya di bahu Yang Kai. Di bawah pasang surut hukum luar angkasa, Yang Kai merasakan pemandangan berubah, dan tiba-tiba muncul di aula besar. Sebelum dia bisa bereaksi, ada suara berisik di telinganya. Yang Kai menatapnya, ekspresinya tertegun. Ada selusin orang yang berdiri di aula utama. Semuanya adalah Kaisar Realem urutan ketiga, dan semuanya adalah Master Sekte. Saat ini, itu berisik. Wajah merah, urat di lehernya tebal. Seolah-olah ada kebencian yang tak tergoyahkan antara satu sama lain. Yang Kai melihat banyak wajah yang dikenalnya dari dalam. Wen Zishan dan Ma Qing benar-benar mencengkeram pakaian satu sama lain, seolah-olah mereka akan bertarung. Yang Kai bersandar ke samping tanpa jejak. Jangan sampai dia terjebak di dalamnya. Tiba-tiba ada orang lain di aula utama, yang secara alami menarik perhatian semua orang. Satu demi satu, mereka menoleh dan menatapnya. Banyak kenalan sedikit mengangguk pada Yang Kai. Dan Miki berkata, Tuan Istana Yang. Yang Kai menanggapi dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kenapa kamu di sini juga? Sebuah suara tertekan datang dari atas aula. Setelah mendengarkan suara yang dikenalnya, Yang Kai mendongak dan menemukan bahwa pembicaranya adalah Yang Yan. Hanya saja pada saat ini, Yang Yan tidak memiliki kegembiraan reuni setelah lama absen. Sebaliknya, dia menatap Yang Kai dengan getir dan berkata, bajingan Li Wui itu mengirimmu ke sini? Mampu muncul langsung di sebelahnya tidak diragukan lagi adalah penggunaan suar luar angkasa oleh Li Wui. Yang Kai mengangguk, lalu menatap Wen Zishan dan Ma Qing dengan takjub, bagaimana situasinya? Mengapa keduanya saling bertarung? Miki membungkuk dan berbisik pelan. Tuan Istana yang juga ada di sini untuk bala bantuan, kan? Yang Kai mengangguk, lalu menatapnya dan berkata, apakah kalian sama? Miki tersenyum pahit tepat. Kemudian dia berkata sambil menatap Wen Zishan dan Ma Qing. Mereka sama. Tetapi senior Yang Yan tidak memiliki cukup tenaga untuk dimobilisasi. Begitu banyak orang menginginkannya. Tidak mudah untuk mengalokasikan. Master Quill Wen dan Guru Tsushima berpendapat bahwa situasi di pihak mereka mendesak dan harus ditugaskan terlebih dahulu. Dan kemudian seperti ini. Yang Kai hampir tertawa ketika dia mendengarkan. Tetapi segera dia menyeringai. Jadi, hanya bisa kembali dengan tangan kosong? Miki berkata dengan ekspresi sedih. Mungkin begitu. Keduanya berbicara. Wen Zishan dan Ma Qing sudah bertarung. Tetapi mereka masih memiliki beberapa keraguan. Mereka tidak menggunakan Kaisar Qi. Mereka hanya menggunakan tinju satu sama lain. Sangat jarang melihat Kaisar Realem urutan ketiga bertarung seperti bajingan. Dan itu membuat orang lain sangat senang melihatnya. Wajah Yang Yan membiru. Dan dia berteriak dengan marah. Apakah itu cukup? Aura terik menyelimuti seluruh aula. Dan Wen Zishan dan Ma Qing mundur satu sama lain. Dan saling menatap dengan getir. Jelas tidak puas. Di depan aula utama, kekuatan Kaisar Sudo Yang Yan tidak diragukan lagi terungkap. Dia masih bisa memegang tempat itu. Matanya yang indah menyapu dan berkata, setiap keluarga memiliki kesulitannya sendiri. Tidak ada kekuatan tambahan untukmu di sini di istana ini. Kembalilah. Ma Qing segera berseru. Bukankah Tuan baru saja mengatakan bahwa ada 30.000 pasukan yang akan dikerahkan? Mengapa tidak ada lagi sekarang? Wen Zishan juga mengangguk berulang kali. Ya, mengapa tidak ada lagi? Saya tidak ingin banyak. Beri saya 10.000. Ma Qing tidak menunjukkan kelemahan. Saya juga ingin 10.000. Kepala kuil dari kuil Ahan juga sedikit terbatuk. Aku juga ingin 10.000.
Yang lain berteriak dengan cepat. Jangan sampai mereka benar-benar kehilangan segalanya jika terlalu lambat. Yang Yan mendengus. Semua orang menginginkan 10.000. Di mana ratu ini dapat menemukan orang untuk kamu? Sekarang kami merekrut orang-orang dari utara, selatan, dan timur untuk datang membantu. Akan ada lebih banyak orang dalam sebulan. Ma King berkata, Tuanku, 1 bulan dari sekarang adalah hal lain. Mari kita bicara tentang 30.000 orang itu dulu. Yang Yan menatapnya dengan dingin. Dan berkata dengan ringan, jika kamu terus berbicara, tidak akan ada seorang pun dalam sebulan. Ma King menelan apa yang akan dia katakan. Pada titik ini, semua orang tahu bahwa tidak ada yang baik dengan meminta Yang Yan dengan apapun. Dan pada akhirnya mereka hanya bisa pergi dengan sedih. Tetapi untungnya, Yang Yan juga mengatakan bahwa sekarang 3 wilayah selatan, timur dan utara masih mengerahkan bala bantuan. Dan akan ada lebih banyak lagi dalam sebulan. Ketika lebih banyak tenaga kerja ditambahkan, akan ada orang yang tersedia ketika saatnya tiba. Yang Yan sekarang bertanggung jawab atas logistik batas bintang. Dia memiliki hak untuk mengalokasikan pasukan, dan bahkan merupakan pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar Sudo. Secara alami, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Setelah tinggal sebentar, semua orang pergi satu demi satu. Yang Kai tidak pergi. Setelah semua orang pergi, dia menatap Yang Yan sambil tersenyum. Dia mengerti, Yang Kai tidak bisa menahan untuk mengangguk terus-menerus. Yang Yan menatapnya dengan curiga. Benarkah? Yang Kai tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kamu tidak akan bermasalah. Orang-orang yang duduk di kota-kota besar memiliki kesulitannya sendiri. Hal yang sama berlaku di pihak Yang Yan. Yang Yan sudah berbicara dengan jelas. Bagaimana Yang Kai bisa memaksanya? Bagus jika kamu mengetahuinya. Yang Yan menghela nafas lega. Dia benar-benar takut Yang Kai juga akan meminta orang padanya. Dia benar-benar tidak dapat membantu yang lain sekarang. Benar-benar tidak ada cara untuk memobilisasi staf untuk pergi. Bukan apa-apa untuk menolak mereka secara langsung. Yang Kai benar-benar tidak mudah untuk ditolak. Jika dia benar-benar membuka mulutnya, Yang Yan harus memikirkan sesuatu. Setelah ragu-ragu, Yang Yan berkata, apakah situasi di pihakmu kritis? Hanya begitu-begitu, Yang Kai tidak merinci. Agar tidak membuatnya khawatir. Dia tersenyum dan berkata, saya akan mencari cara untuk menangani tenaga kerja. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Yang Yan berkata, di mana lagi kamu dapat menemukan orang sekarang? Meskipun 3 wilayah selatan, timur, dan utara memobilisasi orang, itu menyangkut seluruh batas bintang. Bahkan jika bala bantuan datang, mereka harus dikumpulkan di sini dan ditugaskan olehnya. Yang Kai tersenyum dan berkata, saya masih bisa memindahkan 5.000 orang lagi dari Istana Surga Tinggi. Selain itu, ada tempat lain untuk membantu. Di mana? Yang Yan menatapnya dengan heran. Yang Kai tampak tidak dapat diprediksi. Saya tidak bisa mengatakannya. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Tetapi saya akan mengatakannya terlebih dahulu. Orang-orang ini tidak berada dalam kendali kamu. Kamu tidak dapat membuat ide tentang mereka. Yang Yan menatapnya dengan marah. Giginya gatal. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan dengannya. Setelah mengobrol sebentar, Yang Kai pada dasarnya memiliki pemahaman tentang situasi kota-kota besar di wilayah barat saat ini. Setiap kota memiliki orang yang kuat. Tetapi mereka tidak dapat keluar darinya. Karena di luar setiap kota, ada pasukan iblis yang mengawasi. Setengah hari kemudian, Yang Kai pergi, mendesak Space Spirit Beat untuk kembali langsung ke High Heaven Palace, dan menjelaskan hal-hal kepada Hua Qingxi untuk mengirim 5.000 orang yang tersisa dari High Heaven Palace ke Tiger Roar City, dan baru kemudian mengatur kaki pada arai ruang saja. Yang Yan tidak bisa dihitung, jadi dia secara alami harus mencari solusi sendiri. Awalnya dia tidak ingin menggunakan kartu truf terakhir ini, tetapi dengan situasi sekarang, jika dia tidak menggunakannya, saat berikutnya pasukan iblis datang ke Tiger Roar City, kekuatan di kota tidak akan bisa menahannya. Dia hanya bisa mempersiapkan terlebih dahulu. Pulau Naga. Dunia hanya tahu bahwa ada klan naga di Pulau Naga. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada banyak Kaisar Realem di Pulau Naga. Dan bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem urutan ketiga dengan garis keturunan setengah naga. Kekuatan yang terkandung di kota setengah naga itu pasti tidak bisa diremehkan. Bagi yang lain, mereka bahkan tidak tahu di mana Pulau Naga berada. Apalagi mengeluarkan orang-orang kuat di kota setengah naga. Tetapi Yang Kai sekarang memiliki hubungan yang baik dengan Pulau Naga. Dan Pulau Naga tidak akan mempersulit keadaan. Dia. Satu-satunya hal yang membuatnya pusing adalah bagaimana menghadapi Fuzun ketika dia pergi ke Pulau Naga. Yang Xiao. Bocah bau itu. Mengikuti Qiong tua ke tanah 4 musim. Dan sekarang tidak ada berita. Jika Fuzun tahu
Dia tidak tahu apakah dia akan menyalahkannya karena perawatannya yang tidak efisien. Akan buruk jika dia menyebabkan Ibu Naga menjadi gila. Tapi karena dia pergi ke Pulau Naga, dia pasti akan menghadapinya. Dan Yang Kai hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Begitu dia bisa melihat dengan jelas, dia telah muncul di pulau kecil di Laut Timur. Yang Kai berjalan keluar dari gua, mengenali arahnya sedikit, dan terbang di udara. Setelah beberapa saat, dia terjun ke laut lagi. Dia memasuki Pulau Naga dengan cara yang akrab, dan baru saja muncul. Dia melihat Fu Ling bergegas dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Kakak ipar, aku tahu kamu yang datang. Haha, aku benar. Yang Kai mengangkat tangannya untuk menghalanginya, dan menyipitkan matanya. Mengapa kamu mengatakan ini? Fu Ling tampak menang, membawa tangannya di punggungnya dan berkata, tentu saja. Pada dasarnya tidak ada yang akan datang ke Pulau Naga. Dan tidak ada yang bisa masuk dengan mudah. Hanya kamu. Dia memandang Yang Kai, lalu berkedip aneh. Mengapa? Apakah kamu merindukan kakak King? Ya, Yang Kai dengan santai menanganinya. Apakah kamu merindukan aku? Fu Ling memasang tampang malu. Omong kosong. Yang Kai memutar matanya. Dan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dan berkata, berperilaku sendiri. Aku akan pergi sekarang. Tunggu. Ada yang ingin kukatakan padamu. Fu Ling berteriak dari belakang. Tetapi bagaimana dia bisa mendapatkan respons? Dia melihat punggung Yang Kai dengan marah dan menginjak kakinya. Di Pulau Bulan Sabit, Yang Kai turun dari langit. Mendengar gerakan itu, Zhu Qing keluar untuk menyelidiki. Dan tiba-tiba berkata, kamu di sini. Yang Kai tidak mengatakan sepatah kata pun. Berjalan ke depan. Melingkarkan lengannya di pinggangnya. Dan menciumnya dengan ganas. Tubuh Zhu Qing segera melunak. Matanya yang indah kabur. Setelah waktu yang lama, Yang Kai melepaskannya, membelai rambut di telinganya dan berkata, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan datang ke sini kali ini. Saya khawatir saya tidak punya banyak waktu untuk menemani kamu. Zhu Qing berkata, ada apa? Ikuti aku pergi menemui Tetua Agung dan aku akan memberitahumu di jalan. Yang Kai meraih tangannya dan terbang menuju Pulau Azurewood. Di tengah jalan, Yang Kai secara singkat menceritakan situasi saat ini di batas bintang, dan Zhu Qing tercengang. Meskipun Pulau Naga kuat, pada dasarnya terisolasi dari dunia. Jadi meskipun invasi ke wilayah iblis di luar adalah masalah besar, dan hampir semua orang di batas bintang mengetahuinya, tetapi Pulau Naga belum pernah mendengarnya sama sekali. Zhu Qing jelas juga menyadari keseriusan masalahnya, dan juga mengerti bahwa Yang Kai benar-benar tidak punya waktu untuk tinggal lama di sini. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di Azurewood Island dan bertemu Zhu Yan. Menceritakan kembali kata-kata aslinya. Ekspresi Zhu Yan sungguh-sungguh. Meskipun klan naga tidak peduli dengan urusan dunia, invasi ke wilayah iblis adalah masalah besar. Ini adalah peristiwa besar yang terkait dengan seluruh batas bintang astral. Pulau Naga tidak bisa duduk dan menonton. Setelah merenung lama, Zhu Yan berkata, apakah kamu ingin klan naga saya maju kali ini? Yang Kai berkata, akan lebih baik jika klan naga dapat maju. Tetapi situasinya tidak terlalu parah. Klan naga dapat tetap berada di pihak mereka untuk saat ini dan menjadikan mereka sebagai kartu truf terbesar. Sejak Kaisar Agung belum memberitahu Pulau Naga tentang masalah ini, diperkirakan ada pemikiran semacam ini. Zhu Yan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata, kamu benar. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan ketika kamu datang ke Pulau Naga? Orang-orang dari Half Dragon City. Mata Yang Kai bersinar terang. Saya sekarang ditempatkan di sebuah kota bernama Tiger Roar City. Saya hanya bertarung melawan Demon Rache beberapa hari yang lalu. Ada banyak korban. Dan saya perlu menambah tenaga. Tetapi ada banyak korban. Tidak terlalu banyak bala bantuan yang dapat dikerahkan di batas bintang. Jika Penatua Agung dapat membiarkan saya mengambil orang-orang dari kota setengah naga, itu pasti akan meringankan situasi di pihak saya. Zhu Yan berkata, kamu dapat mendiskusikan masalah ini dengan tetua kedua. Dia akan menjadi tuannya. Sudut mulut Yang Kai berkedut. Orang-orang di Half Dragon City tidak dianggap Dragon Clan. Apakah kamu masih ingin berbicara dengan tetua kedua? Zhu Yan tersenyum dan berkata, meskipun mereka bukan klan naga, banyak dari mereka adalah keturunan klan naga saya. Bagaimana kamu bisa membawa mereka pergi begitu saja? Yang Kai berkata tanpa daya, baiklah, kalau begitu tolong minta tetua kedua untuk datang. Awalnya, dia ingin dengan cepat mengambil orang-orang dari Half Dragon City. Jadi dia tidak perlu melihat Fu Zun. Tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin. Zhu Yan segera mengirim pesan ke Fu Zun. Selama masa tunggu, Zhu Yan secara alami pasti bertanya tentang situasi Yang Xiao. Yang Kai bermasalah. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya.
Zuyan mendengarkan dan menatapnya. Xiaoer dan Qiongqi pergi ke Four Seasons Land? Yang Kai menggertakkan giginya dan berkata. Dan Liu Yan, ya. Yang kamu temui adalah gadis kecil dengan darah klan Phoenix yang datang dengan base martial Great Emperor lebih dari 10 tahun yang lalu. Zuyan berkata dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak bisa melihat anak kecil? Kamu membiarkan dia lari dengan Qiongqi. Apakah kamu tahu keberadaan seperti apa Qiongqi di zaman kuno? Itu adalah roh jahat yang tidak jangan meludahkan tulang. Kamu, aku marah padamu. Yang Kai disemprot oleh air liurnya. Tetapi dia harus menemaninya sambil tersenyum dan berkata, Penatua Agung menenangkan amarahnya dan duduk untuk berbicara. Jangan bersemangat. Aku sangat marah. Xiaoer bukan putramu. Jadi kamu tidak peduli tentang itu, kan? Yang Kai langsung tidak senang. Mengapa Xiaoer bukan putraku? Karena dia memanggilku ayah. Dia adalah putraku. Aku tidak bertindak sembarangan. Tetapi anak ini menghilang secara tidak sengaja. Ketika aku mengetahuinya, mereka sudah di tanah 4 musim. Jika kamu benar-benar peduli, mengapa kamu tidak bisa merawat anak dengan baik? Zuyan sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk mengalahkan Yang Kai karena marah. Yang Kai memandangnya. Penatua Agung, meskipun Xiaoer masih anak-anak, jangan meremehkannya. Apa yang terjadi kali ini mungkin bukan hal yang buruk bagi Xiaoer, tetapi hal yang baik. Zuyan mencibir. Kalau begitu aku harus mendengarkan. Bagaimana ini bisa menjadi hal yang baik? Yang Kai berkata. Xiaoer mungkin telah memahami hukum waktu. Zuyan terkejut dan menatapnya dengan mata menyipit. Apakah lelaki tua ini terlihat bodoh? Yang Kai tidak bisa tertawa atau menangis. Penatua Agung, jangan berpikir saya menghibur kamu. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Zuyan dengan dingin mendengus. Seberapa mendalam hukum waktu? Dan bagaimana Xiaoer bisa memahaminya? Tetua kedua dan aku tidak pernah. Saat dia berkata, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Menatap Yang Kai dengan serius. Yang tua ini pria ingat bahwa kamu tampaknya memahami hukum waktu. Yang Kai mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya pergi ke tanah 4 musim di tahun-tahun awal. Saya mendapat beberapa peluang di sana dan menyadari segel waktu berlalu-berlalunya Kaisar Agung. Saya pikir Xiaoer mewarisinya dari saya ketika saya menetaskannya. Petik 2. Ekspresi Zuyan terangkat setelah mendengar ini. Apakah kamu yakin Xiaoer memahami hukum waktu? Yang Kai tersenyum dan berkata, saya meraih Xiaoer di tangan saya. Tetapi dalam beberapa saat, dia benar-benar lari ke kejauhan. Pada saat itu, saya memiliki perasaan stagnasi dalam waktu. Dan itu bukan hanya saya. Tetapi Qian Tua juga merasakannya saat itu. Zuyan bahkan lebih gembira. King Qi telah mengikuti berlalunya waktu Kaisar Agung selama puluhan ribu tahun. Dan dia sangat sensitif terhadap hukum waktu. Jika dia juga memiliki perasaan, maka itu benar. Dia bertepuk tangan dan berkata, jadi, Xiaoer benar-benar mengerti hukum waktu? Ketidakpuasan dan kemarahan sebelumnya telah lama menghilang, digantikan oleh kegembiraan. Karena kekurangan bawaannya, Yang Xiao membuatnya dan Fu Zun merasa bersalah. Jika dia mewarisi hukum waktu dari Yang Kai, bahkan jika darahnya tidak murni, pencapaian di masa depan tidak akan terlalu rendah. Dia masih tidak tahu bahwa Yang Xiao tidak punya masalah dengan darahnya. Bocah bau itu bisa berubah menjadi tubuh naga sejati. Klan naga sudah kuat. Seberapa kuat seharusnya klan naga yang mahir dalam hukum waktu? Ini menakutkan untuk memikirkannya. Kai berkata lagi. Beberapa tahun yang lalu, saya bertemu Qiongqi di luar lembah serigala surgawi di wilayah timur. Dia dikejar oleh 2 senior, Li Wuyi dan Jiu Feng, dan akan dibawa kembali ke Spirit Base Pulau untuk merawatnya. Namun, dia ingin menggunakan kekuatanku untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi aku juga tahu tentang ketenaran harimau bersayap. Apakah Tetua Agung tahu mengapa aku menerimanya? Zuyan berkata, bukankah itu karena kamu telah berlatih segel waktu berlalu? Yang Kai tersenyum sedikit dan berkata, ini hanya salah satunya. Yang paling penting adalah bahwa Qiong Tua memberitahu saya sesuatu pada saat itu. Warisan sejati dari Kaisar Agung yang berlalu waktu masih tersembunyi di tanah 4 musim. Jika saya dapat membantunya, dia dapat membawa saya memasuki tanah 4 musim untuk mencoba keberuntungan saya dan melihat apakah saya dapat mewarisi warisan Kaisar Agung berlalunya waktu. Pencapaian Kaisar Agung berlalunya waktu mempesona ke masa lalu dan sekarang. Hukum waktu sangat mendalam. Saya tidak punya alasan untuk tidak tergoda. Jadi saya menerima dia dan sebagai pulau binatang roh untuk menyerahkannya kepada saya. Zuyan gemetar. Ada warisan Kaisar Agung berlalunya waktu di tanah 4 musim? Yang Kai mengangguk dengan tegas. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa Xiaoer mengikuti Old Qiong kali ini mungkin bukan hal yang buruk. Mungkin ini adalah kesempatan bagus.
Meskipun Qiong Tua tidak mengerti hukum waktu, dia mengikuti Kaisar Agung Waktu berlalu bertahun-tahun, bahkan setelah puluhan ribu tahun setelah kematian Kaisar Agung Waktu berlalu. Dia selalu menjaga kuil waktu berlalu. Dapat dikatakan bahwa dia setia kepada Kaisar Agung. Tidak ada yang lebih tahu darinya orang seperti apa yang lebih cocok untuk mewarisi mantel Kaisar Agung mungkin. Menurut pendapatnya, Xiaoer lebih cocok daripada saya untuk peluang di Tanah Empat Musim, dan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan warisan dari Kaisar Agung berlalunya waktu. Jadi dia dibawa masuk. Zuyan akhirnya tersenyum. Dan setelah beberapa langkah bola-balik, dia berkata, jika itu seperti yang kamu katakan, maka lelaki tua dan tetua kedua harus menerima bantuan Qiongqi. Yang Kai tersenyum dan menatapnya dan berkata, mengenai keamanan, para tetua yang hebat tidak perlu terlalu khawatir. Saya tidak berani mengatakan tentang perilaku Qian lama, tapi Liu Yan pasti akan melindungi Xiaoer. Oke. Zuyan membelai telapak tangannya dan berkata dalam pemikiran yang mendalam. Kalau begitu kita akan menunggu Xiaoer keluar dari Four Seasons Land sebelum melihat hasilnya. Mendengar apa yang dia katakan, Yang Kai tidak bisa menahan nafas lega. Berpikir bahwa dia akhirnya lulus ujian. Namun, dia tidak tahu apa reaksi Penatua kedua. Penatua Agung relatif mudah diajak bicara, dan Penatua kedua lebih sulit untuk dihadapi. Saat dia memikirkannya, suara menembus udara datang dengan cepat, dan kemudian, sosok cantik jatuh di samping Yang Kai. Siapa lagi jika bukan Fu Zun? Sepasang mata yang indah melihat ke kiri dan ke kanan, mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Melihat Yang Kai, Xiaoer tidak mengikutimu kali ini? Yang Kai menggelengkan kepalanya dengan kaku. Fu Zun menghela nafas, hei, kenapa kamu tidak membawanya ke sini? Tidak lama setelah Yang Xiao lahir, dia meninggalkan Pulau Naga bersama Yang Kai. Hampir 3 tahun telah berlalu sejak itu. Hati Fu Zun juga sangat kencang. Jika bukan karena takut terlalu keras, dia akan berlari ke Sekte Surga Tinggi wilayah utara untuk berkunjung. Bagaimana dia bisa menunggu dengan penuh semangat di Pulau Naga? Tapi bagaimanapun juga dia adalah Vena Naga urutan ke-10. Dan dia juga Penatua kedua Pulau Naga. Itu benar-benar tidak cocok untuk selalu menunjukkan wajahnya di luar. Yang Kai dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Zuyan, menunjukkan ekspresi bantuan. Zuyan mengerti, dan dengan cepat berpaling dari topik. Itu benar. Yang Kai datang kali ini dan ingin mengambil keberadaan di atas Origin King Realm di Half Dragon City. Sesuatu terjadi di batas bintang. Kalau begitu ambil saja, Fu Zun menjawab dengan santai, sedikit linglung. Zuyan berkata dengan takjub, apakah kamu tidak ingin seperti apa yang sedang terjadi? Yang Kai juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka Fu Zun begitu mudah diajak bicara. Apakah ini masih Fu Zun? Ini masih tetua kedua dari klan naga yang dikenal dingin dan kejam? Mungkinkah seseorang yang berpura-pura menjadi dia? Fu Zun terlalu malas untuk memperhatikannya, tetapi hanya memandang Yang Kai dan berkata, bagaimana keadaan Xiaoer dalam beberapa tahun terakhir? Apakah dia tumbuh lebih tinggi? Apakah dia merindukanku? Yang Kai berkeringat ketika ditanya ini, dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Zuyan memperhatikan sesuatu yang salah, dan dengan cepat berkata, saya baru saja berbicara tentang Xiaoer dengan Yang Kai. Yang Kai mengatakan bahwa dia sangat baik di Istana Surga Tinggi. Jangan khawatir, dia juga sangat merindukan kita. Petik 2. Sungguh, Fu Zun tersenyum, dan tiba-tiba menggertakkan giginya. Saya tidak berpikir dia tahu bagaimana kembali. Saya akan pergi dan melihat. Bagaimanapun, ada Space Array, dan itu tidak terlalu jauh. Zuyan menyeka keringat dari dahinya dan berkata, Xiaoer sedang mundur baru-baru ini. Fu Zun mengerutkan kening. Xiaoer sangat kecil. Mengapa dia mundur? Yang Kai segera berkata, Penatua kedua. Meskipun Xiaoer masih muda, dia sangat berbakat. Kamu akan terkejut saat berikutnya kamu melihatnya. Fu Zun tidak benar-benar marah. Dia hanya merasa kasihan pada putranya. Dan sekarang mendengar Yang Kai mengatakan ini, dia segera menunjukkan ekspresi harapan. Yang Kai berkata lagi, aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian berdua. Aku punya adik perempuan. Meskipun dia beberapa tahun lebih tua dari Xiaoer, kedua lelaki kecil itu tampaknya memiliki ukuran yang sama. Mereka bisa bermain bersama di Istana Surga Tinggi. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Fu Zun tersenyum dan berkata, senang memiliki teman bermain. Untungnya, kamu membawa Xiaoer pergi. Jika kamu membiarkannya tinggal di Pulau Naga, dia mungkin sangat kesepian. Zhu Qing menatap Yang Kai dengan takjub, dan berbisik, kamu masih memiliki adik perempuan. Suaranya sedikit gugup. Yang Kai memiliki seorang adik perempuan. Bukankah itu kakak iparnya? Hubungan yang tiba-tiba ini membuatnya sangat gugup. Yang Kai tersenyum dan berkata, dia baru berusia beberapa tahun, masih muda.
Zhu Qing menatap jari kakinya dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Fu Zun banyak bertanya tentang Yang Xiao. Yang Kai mengertakkan gigi dan menjawab, ada tetua yang agung untuk membantunya. Dia tidak menunjukkan kekurangan apapun. Tetapi dia tidak bisa tidak khawatir. Jangan-jangan Fu Zun akan mengikutinya dengan iseng ke Istana Surga Tinggi untuk melihat situasinya. Untungnya, Fu Zun tidak memiliki arti ini. Dan ada penatua agung di depan. Bahkan jika Fu Zun mengetahui kebenaran di masa depan, itu akan menjadi penatua agung yang menanggung beban. Dan Yang Kai benar-benar dapat menghindarinya. Setelah membicarakannya selama lebih dari 1 jam, Fu Zun masih sangat tertarik untuk berbicara. Zuyan memotongnya dan berkata, "Oke, baiklah, Yang Kai masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan di sini. Tidak ada banyak waktu, biarkan dia pergi." Fu Zun memelototi Zuyan sebelum memberitahu Yang Kai, "Jika kamu datang ke Pulau Naga lain kali, ingatlah untuk membawa Xiaoer kembali. Kamu harus ingat." "Aku ingat," Yang Kai mengangguk dengan tegas. Bertekad dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah datang ke Pulau Naga sebelum bocah bau Yang Xiao keluar dari Four Seasons Land. Zuyan memandangnya dan berkata, "Seharusnya tidak terlambat. Kamu pergi ke Half Dragon City sekarang. Fu Ling menunggumu di sana, dan dia akan mengurus sisanya untukmu." "Terima kasih, Penatua Agung." Yang Kai mengepalkan tinjunya, dan kemudian membungkuk kepada tetua kedua. "Anak ini pergi duluan." Berbalik, dia memeluk Zhu Qing, menepuk punggungnya dengan lembut, dan berjalan pergi. Di luar kota setengah naga, Yang Kai turun dari langit. Fu Ling sudah lama menunggu. Dia rupanya menerima telepon dari yang lebih tua, jadi dia bergegas. Ketika Yang Kai muncul, dia melompat kegirangan, dan menyapanya dengan rajin, "Kakak ipar." "Tetua Agung berkata kamu ingin membawa orang-orang dari Half Dragon City keluar dari Pulau Naga? Benarkah?" Yang Kai meliriknya dan mengalihkan pandangannya ke dadanya. "Kamu bisa berbicara denganku setelah kamu mengenakan pakaianmu dengan benar." Fu Ling cemberut, mengulurkan tangannya untuk mengencangkan bajunya, menutupi cahaya pegas di dadanya, dan tersenyum lagi. "Aku mendengar Tetua Agung berkata bahwa ada invasi ras iblis di luar. Benarkah?" Yang Kai dengan sungguh-sungguh mengangguk dan berkata, "Memang benar. Situasi di wilayah barat tidak baik, dan tenaganya pendek. Jadi saya datang ke sini untuk mencari bala bantuan." Dia mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu lakukan meminta begitu banyak? Cepatlah." "Oh," Fu Ling menjawab. Matanya berputar lagi, dan dia bergegas ke kota. Setelah beberapa saat, raungan naga bernada tinggi keluar, dan Fu Ling telah mengungkapkan tubuh asli dari Vena Naga tingkat 6. Prestige naga menyebar, menyelimuti seluruh kota, menyebabkan semua setengah naga bergetar. Suara Fu Ling keluar pada waktu yang tepat. Semua pembudidaya di atas Origin King Realm di kota, cepat datang dan berkumpul di luar kota. Ada kekacauan besar di kota, tetapi segera, sekelompok tokoh terbang keluar dari kota. Orang-orang kota setengah naga pada dasarnya adalah keturunan klan naga. Tetapi beberapa tidak mewarisi garis keturunan klan naga. Dan beberapa memiliki garis keturunan yang tipis dan tidak murni. Tetapi tidak peduli orang macam apa mereka. Mereka benar-benar tidak berani menyinggung perasaan. Yang mulia klan naga. Karena di Pulau Naga, klan naga adalah satu-satunya penguasa. Dan mereka semua terbiasa dengan kata-kata dan perbuatan klan naga. Fu Ling memberi perintah. Siapa yang berani tidak menghormatinya? Bergegas. Ada suara menerobos udara, dan satu demi satu sosok bergegas keluar dari kota. Setelah waktu yang singkat, kerumunan padat berkumpul di luar kota. Yang Kai berdiri di udara, melihat ke bawah, tampak bersemangat. Dia sudah lama tahu bahwa kekuatan yang terkandung di kota setengah naga itu bagus. Tetapi ketika dia benar-benar mengumpulkan kekuatan yang bisa dilawan, dia menyadari bahwa situasi sebenarnya lebih baik dari yang dia perkirakan. Ada sebanyak ratusan orang di alam kaisar saja. Sulit membayangkan skala apa yang akan terjadi jika semua kaisar realem berkumpul bersama. Orang-orang dari Half Dragon City berkumpul dengan cepat, dan karena Fu Ling memanggil orang-orang, itu tidak lebih dari sebatang dupa. Kerumunan di bawah ini dibagi menjadi 3 kelompok berbeda. Kelompok orang di sebelah kiri Yang Kai adalah yang terkecil, kurang dari 200. Tetapi mereka semua berada di ranah kaisar. Banyak dari mereka memiliki darah setengah naga, dan mereka dapat mengerahkan kekuatan yang lebih kuat di alam yang sama. Kelompok di tengah secara alami adalah tahap Daosos, dengan total 10 hingga 20 ribu orang. Ini adalah angka yang sangat menakutkan. Di Tiger Roar City, pasukan koalisi 3 domain dan pembudidaya lokal Tiger Roar City hanya memiliki sekitar 40 ribu hingga 50 ribu orang. 95% dari mereka berada di alam Raja Origin, dan tahap Daosos hanya sekitar 2.000 orang. Tahap Daosos kota setengah naga memiliki 10 hingga 20 ribu orang.
yang menunjukkan sifat megah kota setengah naga. Ini tidak sulit untuk dipahami. Lingkungan budidaya Pulau Naga sangat bagus. Energi dunia sangat kaya. Ada banyak harta. Dan tidak ada pembunuhan di Pulau Naga. Secara alami, seniman bela diri Pulau Naga dapat terus meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Selama bertahun-tahun, secara alami akan ada skala ini. Jumlah origin King Realm di kelompok yang tersisa bahkan lebih menakutkan. Berjumlah ratusan ribu. Berapa banyak orang yang ada di Half Dragon City? Meskipun Yang Kai tidak tahu. Itu pasti kurang dari 1 juta. Mungkin hanya beberapa ratus ribu. Tetapi di antara ratusan ribu orang ini, ada 100 ribu origi King Realm. Dengan kata lain, setiap orang di Half Dragon City adalah origin King Realm. Rasio yang menakutkan seperti itu tidak mungkin muncul di kota manapun di batas bintang. Hanya kota setengah naga di Pulau Naga yang memiliki fenomena abnormal seperti itu. Mengikuti teriakan Fuling, populasi Half Dragon City dikirim 50 hingga 60% dan kota menjadi lebih jelas. Skala seperti itu secara alami membuat Yang Kai sangat puas. Satu-satunya kelemahan adalah jumlah realem Kaisar Orde Ketiga lebih sedikit, dari 200 atau lebih. Hanya sedikit yang Orde Ketiga dan sebagian besar adalah Orde Pertama dan Orde Kedua. Pada akhirnya, fenomena ini semua karena bunga darah naga. Budidaya bunga darah naga Pulau Naga sebelumnya terutama mengandalkan darah setengah naga di kota setengah naga, terutama setengah naga yang kuat. Jika terlalu banyak dari esensi darah mereka hilang, kekuatan mereka secara alami akan terpengaruh. Jika bukan karena ini, jumlah Master Realem Kaisar Orde Ketiga akan jauh lebih besar. Meski begitu, Yang Kai tidak perlu mengeluh. Kekuatan sebesar itu sudah cukup untuk mengubah jalannya pertempuran. Fuling kembali ke wujud manusianya dan berdiri di samping Yang Kai. Berkata, "Kakak ipar, semua orang ada di sini." Yang Kai mengangguk. "Kamu beritahu mereka." "Oke," jawab Fuling. Matanya yang indah menyapu saat dia berteriak. "Semuanya, dengarkan baik-baik. Yang berdiri di sampingku adalah Master Istana Surga Tinggi Wilayah Utara Batas Bintang, Yang Kai, yang juga saudara iparku. Star Boundary telah mengalami invasi dari Demon Rache dan membutuhkan bantuan kamu. Kali ini, iparku dan aku akan membawamu pergi dari Pulau Naga dan pergi ke Batas Bintang untuk melawan ras iblis. Saya akan berterus terang kepada kamu. Setelah meninggalkan Pulau Naga, kamu harus mendengarkan instruksi saya. Aku hanya punya satu permintaan untuk kalian semua, taat. Jika saya menemukan orang yang tidak mematuhi perintah saya, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Apakah kamu mengerti?" Di depan Yang Kai, sikap wanita ini sangat tidak pantas. Tetapi di depan orang-orang dari Half Dragon City ini, dia cukup bermartabat. Setelah dia selesai berbicara, suara gemuruh datang dari bawah. "Dimengerti." Fuling mengangguk puas dan menoleh ke Yang Kai. "Kakak ipar, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan?" Yang Kai meliriknya. "Aku hanya punya satu pertanyaan." Fuling mengangguk. "Apakah kamu meninggalkan Pulau Naga juga? Kamu mau ikut denganku?" "Itu benar." Fuling mengangguk seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Cahaya licik melintas di matanya saat dia menyeringai seperti rubah yang baru saja mencuri seekor ayam. Yang Kai terkekeh. "Sudahkah kamu bertanya kepada Penatua Agung?" Karena Yang Kai, wanita ini telah dihukum untuk menjaga pintu masuk selama 100 tahun. Hanya belasan tahun sejak itu. Jadi Yang Kai tidak percaya Penatua Agung akan mengizinkannya meninggalkan Pulau Naga. "Tentu saja aku sudah bertanya." Fuling tidak panik sama sekali saat dia mengedipkan mata pada Yang Kai dan berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mengirim pesan untuk bertanya." Yang Kai mendengus. "Tentu saja aku harus bertanya." Mengatakan demikian, dia mengeluarkan kompas komunikasinya dan mulai berkomunikasi dengan Zhu Qing. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan menyingkirkan kompasnya, menatap Fuling dengan tak percaya. "Bagaimana menurut kamu?" Fuling memasang ekspresi puas, seolah-olah dia tidak perlu takut. Yang Kai mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Zhu Qing memberitahunya bahwa Fuling meninggalkan Pulau Naga bersamanya memang merupakan ide dari Tetua Agung. Tentu saja, ini juga hasil dari inisiatif Fuling untuk menjadi sukarelawan. Mengatakan bahwa dia ingin menebus kesalahannya. Namun, dia juga memiliki alasan yang sah. Dan itu adalah bahwa orang-orang dari Half Dragon City ini selalu tinggal di Pulau Naga dan belum pernah ke dunia luar. Dengan begitu banyak orang dan kekuatan mereka, bahkan jika dia menyerahkan mereka kepada Yang Kai, dia mungkin tidak akan berhasil memerintahkan mereka. Jika ada klan naga yang menemaninya, orang-orang ini pasti tidak akan berani bertindak gegabah. Adapun tugas utama Fuling, itu adalah untuk mengintimidasi ratusan ribu orang dari Half Dragon City dan memastikan bahwa mereka akan mematuhi perintah.
Yang Kai tidak bisa mengatakan apa-apa tentang persetujuan Tetua Agung. Jadi dia hanya menginstruksikan Fu Ling. Jangan menimbulkan masalah di luar, atau aku akan segera mengirimmu kembali. Fu Ling mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Kakak ipar. Jangan khawatir. Aku tidak akan membuat masalah. Aku pasti akan mendengarkanmu. Apapun yang kamu suruh saya lakukan, saya akan melakukannya. Saya tidak akan menolak sama sekali. Kalimat terakhir dipenuhi dengan makna, menyebabkan Yang Kai menggertakkan giginya. Memalingkan kepalanya untuk melihat ratusan ribu orang, Yang Kai berkata, mungkin beberapa dari kamu berpikir saya terlihat familiar. Atau mungkin kamu sudah mengenali saya. Itu benar. Saya datang ke Pulau Naga lebih dari 1 dekade yang lalu. Memasuki kota setengah naga. Dan merebut tangan tetua kelima klan naga dari pernikahan. Sekarang, aku telah menjadi pasangan dengan tetua kelima klan naga. Mendengar kata-kata ini, lebih dari 100.000 orang terkejut. Tetapi banyak dari mereka yang mengenali Yang Kai. Lagi pula, banyak dari mereka telah ditangkap untuk membangun istana untuk pernikahan Fuji dan bahkan bertemu dengannya. Masalah Yang Kai menyambar pengantin wanita juga diawasi oleh semua orang. Adapun apa yang terjadi setelah itu, tidak ada dari mereka yang tahu. Sekarang setelah mereka mendengar Yang Kai mengatakan bahwa dia dan penatua kelima ras naga telah jatuh cinta dan menjadi suami istri, mereka semua terkejut. Saat ini, situasi di Star Boundary tidak optimis. Jika kamu meninggalkan Pulau Naga, kamu mungkin tidak dapat beradaptasi dengannya. Tetapi kamu juga harus menghadapi segala macam bahaya. Raja ini hanya memiliki satu permintaan untukmu. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Perlahan mengucapkan kata-katanya, hidup. Lebih dari 100.000 ekspresi orang membeku. Jika ada yang ingin bertanya, kamu bisa menanyakannya sekarang. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan berangkat sekarang. Semoga Tuan yang memberi perintah. Seseorang tiba-tiba berteriak dari kerumunan. Lebih dari 100.000 orang berteriak serempak. Semoga Tuan yang memberi perintah. Di Pulau Naga, meskipun mereka tidak bertarung atau membunuh satu sama lain, mereka secara alami lebih rendah daripada ras naga. Dan setengah naga dengan kekuatan yang layak sering gelisah. Bertanya-tanya apakah mereka akan ditangkap oleh ras naga untuk mengolah bunga darah naga mereka. Sekarang seorang pria tiba-tiba menaklukkan naga dan bahkan tetua kelima ras naga. Mereka secara alami menganggapnya sebagai panutan dan sangat mengaguminya. Dengan rasa pengakuan yang begitu kuat, bahkan jika itu adalah pertama kalinya mereka melihat Yang Kai, mereka tidak akan merasakan penolakan apapun, hanya kekaguman. Yang Kai mengangguk puas dan berkata, bagus, lalu masuk. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengetuk ruang di depannya. Membuka celah di manik batas misterius dan segera memperlihatkan koridor void berbentuk oval. Lagi pula, tidak nyaman bagi lebih dari 100.000 orang untuk bergerak bersama. Jadi mereka hanya bisa menggunakan manik batas misterius. Kaisar Alam saling melirik tetapi tidak ragu-ragu. Dengan cepat melangkah maju dan menghilang ke koridor void. Dengan Kaisar Realem memimpin, sisa Daosos tahap dan Origin King Realem pembudidaya secara alami memasuki manik batas misterius satu demi satu. Setelah setengah hari, ratusan ribu orang dikumpulkan oleh Yang Kai. Dan setelah memanggil Fu Ling, mereka semua terbang menuju pintu keluar. Setelah meninggalkan Pulau Naga, mereka kembali ke Tiger Roar City melalui Space Array di pulau itu. Kota itu ramai dengan aktivitas. Baru 3 hari sejak Yang Kai meninggalkan Tiger Roar City, dan 5.000 bala bantuan dari High Heaven Palace telah tiba. Nan Mendacun juga membawa sekelompok murid untuk membimbing Master Formasi Kota dalam mendirikan restorasi formasi. Di tembok kota dan pagoda, sesekali ada pembudidaya berpatroli. Suasana tegang menyebar ke seluruh kota. Ini adalah pertama kalinya Fu Ling meninggalkan Pulau Naga dan datang ke dunia luar. Sepanjang jalan, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia hampir kehilangan pandangannya beberapa kali. Yang Kai mencengkeram kerahnya dan menariknya mendekat, mengawasinya dengan cermat. Setelah bertanya kepada Gao Sweating, Li Jiao, Ma Yin, dan yang lainnya tentang situasinya, mereka mengetahui bahwa ras iblis memang telah kembali. Di dalam aula utama, kelompok alam kaisar semuanya suram. Meskipun Tiger Roar City baru saja memenangkan pertempuran beberapa hari yang lalu dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, itu hanya waktu yang singkat sejak Demon Rache meluncurkan serangan. Belum lagi jumlah orang yang dikirim oleh Demon Rache kali ini bahkan lebih besar dari yang terakhir kali. Bahkan jika tidak ada 1 juta pun dari mereka, situasi di Tiger Roar City tidak jauh berbeda. Meskipun mereka telah menerima dukungan dari 5.000 pembudidaya Istana Surga Tinggi, mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 40.000 orang untuk bertarung. Sebagian besar dari mereka baru saja pulih dari efek samping teknik nafsu darah dan tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka.
Alasan mereka bisa menang terakhir kali sebagian besar karena formasi penghalang kota besar kota Tiger Roar. Tetapi sekarang setelah Nan Mendacun tiba, formasi penghalang kota besar telah dipecah menjadi beberapa bagian. Jadi itu akan memakan waktu setidaknya sebulan untuk membangunnya kembali. Dapat dikatakan bahwa Tiger Roar City saat ini tidak memiliki spirit arai untuk diandalkan. Jadi pada dasarnya tidak berdaya. Dengan pasukan besar ras iblis mengincar mereka dengan tamak, Tiger Roar City secara alami dipenuhi dengan kepanikan. Untungnya, Cigui dan pengawas pasukan lainnya ada di sana untuk memantau situasi. Jika tidak, mereka pasti sudah lama melarikan diri. Namun, situasinya sangat buruk sehingga tidak peduli siapa itu. Mereka tidak dapat melihat harapan kemenangan. Belum lagi kemenangan. Apakah mereka bisa selamat dari invasi Demon Rache berikutnya masih belum diketahui. Sebelum Yang Kai kembali, Gao Sweating dan yang lainnya telah mendiskusikan apakah mereka harus mengevakuasi Tiger Roar City dan bertemu dengan yang lain di kota lain. Li Jiao menghela nafas dan berkata, "Saudara Yang, bukan karena kami mencoba untuk menghancurkan moral orang lain, tetapi perbedaan jumlahnya terlalu besar. Saya khawatir Tiger Roar City tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kita ingin mundur, kita harus melakukannya sesegera mungkin. Demon Rache sudah 1000 kilometer jauhnya dan mungkin akan tiba di kaki kota dalam beberapa jam. Pada saat itu, sudah terlambat untuk melarikan diri." Petik 2. Gao Sweating berkata, "Itu benar. Dengan space array yang telah kamu atur, mudah untuk melarikan diri." Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu mundur. Terakhir kali, saya tidak memukul mereka dengan keras. Tetapi kali ini saya akan mematahkan tulang punggung mereka." Semua orang menatapnya, bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Mata indah Gao Sweating berbinar saat dia bertanya, "Kamu menemukan bala bantuan?" Ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa menjelaskan mengapa Yang Kai begitu percaya diri. Yang Kai tersenyum ringan, "Kakak senior Gao bijaksana. Apakah kamu benar-benar menemukan bala bantuan?" Li Jiao menatapnya dengan heran. "Di mana? Kapan mereka datang? Berapa banyak orang di sana?" Yang Kai berkata, "Saudara Li, jangan tidak sabar. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Bagaimanapun, kali ini kita pasti akan memberikan kejutan besar pada Demon Rache." Angin menderu dan pasir bertiup, menciptakan suasana yang sunyi. Pasukan ras iblis telah kembali. Dan kali ini bahkan lebih besar dari beberapa hari yang lalu, dengan lebih banyak orang. Masa hitam pasukan seperti banjir baja tak terbendung yang ingin menghancurkan Tiger Roar City menjadi debu. Semua pembudidaya di kota dimobilisasi. Tetapi perbedaan besar dalam jumlah dan keadaan kota yang tak berdaya membuat semua orang merasa tidak pasti dan cemas. Mata semua orang terfokus pada satu orang. Pria itu berdiri di titik tertinggi tembok kota, menghadap ke arah pasukan ras iblis. Pakaiannya berkibar tertiup angin. Pria inilah yang telah membalikkan keadaan dalam pertempuran beberapa hari yang lalu dan memimpin para pembudidaya Tiger Roar City untuk mengalahkan Demon Rache dalam pertempuran terakhir. Memimpin dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena angka ini, puluhan ribu pembudidaya di Tiger Roar City akan kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Tetapi pada saat ini, meskipun angka ini berdiri di titik tertinggi, memungkinkan semua orang untuk melihatnya dengan jelas. Itu tidak memberi mereka rasa aman. Semua Kaisar Realem memobilisasi kekuatan mereka, mencoba yang terbaik untuk mempertahankan moral mereka. Suara gemuruh datang dari tanah seperti guntur, menghancurkan hati semua orang dan memberi mereka tekanan mental yang besar. Ini adalah suara pasukan ras iblis yang mendekati Tiger Roar City. 1 juta tentara berbaris, menyebabkan tanah bergetar. Para pembudidaya Tiger Roar City mulai panik, menyebabkan hati orang banyak yang sudah tidak stabil menjadi semakin kacau. Pasukan ras iblis sudah 50 km jauhnya. Pada jarak yang begitu pendek, hanya perlu sekali pengisian daya untuk mencapai kota. Pada saat ini, Yang Kai mengeluarkan raungan gemuruh dan melesat ke langit, terbang menuju pasukan Demon Rache. Serangkaian tangisan terdengar ketika semua pembudidaya di Tiger Roar City menatap tercengang pada sosok yang bergegas maju. Tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Perang tidak seperti berjuang sendirian. Tidak peduli seberapa kuat seseorang. Bagaimana mereka bisa bertarung melawan 1 juta pasukan? Begitu mereka dikepung dan kelelahan. Hanya Master Realem Kaisar Sudo yang bisa dengan bebas masuk dan keluar dalam situasi ini. Yang Kai jelas bukan Kaisar Sudo. Dia hanya alam Kaisar Orde Kedua. Tidak hanya para pembudidaya Tiger Roar City yang berkeringat. Bahkan Li Jiao, Gao Sweating, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangan mereka dengan khawatir. Yang Kai hanya memberitahu mereka bahwa bala bantuan telah tiba. Tetapi mereka tidak tahu di mana bala bantuan itu berada atau berapa jumlahnya.
Sekarang mereka melihat Yang Kai mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka secara alami khawatir tentang keselamatannya. Saat ini, Tiger Roar City dan Yang Kai seperti spanduk. Jika dia jatuh, Tiger Roar City akan segera berantakan. Pada saat itu, belum lagi sejuta iblis. Bahkan jika hanya ada 100.000 iblis, Tiger Roar City akan benar-benar musnah. Tetapi pada saat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain menunggu dan melihat. Dengan tuduhan terang-terangan Yang Kai, secara alami tidak mungkin bagi pasukan ras iblis untuk tidak melihatnya. Di tengah masa hitam pasukan, sekelompok lebih dari 1.000 orang segera bergegas maju, dengan pemimpin menjadi Raja Iblis. Raja Iblis mengenakan pakaian terbuka, dengan hanya dadanya yang menutupi bagian atas tubuhnya. Meskipun tubuh bagian bawahnya tertutup gaun panjang, bagian bawah gaunnya begitu panjang hingga mencapai pahanya, memperlihatkan tulang selangkanya yang indah, perutnya yang rata, dan kakinya yang panjang dan indah. Sosoknya juga sangat panas. Payudaranya yang gemetar seperti dua puncak gemetar, dan kulit putih saljunya yang mulus ditutupi dengan pola yang rumit, memberinya tampilan liar. Yang Kai tahu sekilas bahwa Raja Iblis ini adalah Sucubus. Beberapa kilometer jauhnya, Sucubus tersenyum pada Yang Kai dan mengarahkan tangan gioknya yang ramping ke depan, mengirim ribuan iblis berkerumun ke arahnya. Saat hukum luar angkasa melonjak, ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia meninju ke depan. Tidak ada ledakan kekuatan yang mengerikan. Juga tidak ada ledakan energi. Tetapi saat dia meninju, sebuah titik hitam kecil tiba-tiba muncul di tengah-tengah ribuan pasukan Demon Rache. Ketika titik hitam ini pertama kali muncul, itu hanya seukuran biji wijen. Tetapi dalam sekejap mata, itu dengan cepat berkembang dan meledak menjadi lubang hitam dengan diameter lebih dari selusin meter. Kekuatan hisap yang sangat menakutkan menyebar dari lubang hitam, menangkap Demon Rache terdekat yang lengah dan langsung menyedot mereka ke dalam lubang hitam. Sisa dari Demon Rache juga ditarik kembali oleh kekuatan hisap dan ditelan kembali. Melihat sekeliling, seolah-olah seluruh dunia runtuh menuju lubang hitam itu, memberikan perasaan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, ribuan atau lebih Master Demon Rache semuanya menghilang ke dalam lubang hitam. Lubang hitam itu muncul dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Setelah semua Master Demon Rache tersedot, lubang hitam menghilang. Sebelum Sucubus bisa bereaksi, orang-orang yang dia bawa telah benar-benar musnah. Dalam sekejap mata, Yang Kai, yang telah beberapa kilometer jauhnya, tiba-tiba muncul tepat di depannya. Wajahnya hampir menyentuh wajahnya. Aura agresif bergegas ke arahnya, menyebabkan wajahnya yang cantik pucat saat dia menjerit tajam. Suara itu tajam dan menusuk telinga saat energi spiritual yang tak terlihat berubah menjadi panah tajam dan melesat ke arah laut pengetahuan Yang Kai. Sucubus dianggap sebagai ras khusus di antara ras iblis. Meskipun kekuatan tempur mereka tidak terlalu tinggi, Divine Sense mereka jauh lebih unggul dari rekan-rekan mereka. Jadi mereka tidak bisa diremehkan hanya karena kultivasi mereka tidak tinggi. Mungkin pada titik tertentu, Sucubus yang tampaknya tidak berdaya akan mampu memberikan pukulan fatal. Panah Divine Sense melesat ke arah Yang Kai, menyebabkan riak di udara saat melesat langsung ke laut pengetahuannya. Sucubus tersenyum dan meletakkan tangannya yang ramping di dada Yang Kai. Jari-jarinya yang tajam menggali ke dalam hatinya. Dengan satu tusukan, Sucubus mengerutkan kening. Karena dia menemukan bahwa daging dan darah manusia ini sangat padat, dan dia tidak dapat menembus pertahanan darah dan dagingnya. Apakah rasanya enak untuk menyentuhnya? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di samping telinganya, menyebabkan ekspresi Sucubus berubah drastis. Mendongak, dia melihat Yang Kai menatapnya dengan ekspresi mengejek, tidak menunjukkan tanda-tanda jiwanya terpengaruh. Sucubus tersentak. Reaksi pertamanya adalah itu tidak mungkin. Kultivasi manusia di depannya ini jelas tidak terlalu tinggi. Mungkin hampir sama dengan miliknya. Jadi bagaimana mungkin dia tetap tidak terluka setelah mengambil serangan jiwa darinya? Namun, sorot matanya yang jelas menunjukkan bahwa jiwa manusia ini benar-benar baik-baik saja. Sosoknya berkedip saat dia mencoba mundur. Sucubus tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat. Karena itu hanya akan mengungkapkan kelemahan terbesar mereka. Sucubus suka menjauhkan diri dan bermain dengan lawan mereka dengan kekuatan jiwa ilahi yang jauh melampaui rekan-rekan mereka. Namun, ruang di sekitarnya tampaknya telah membeku. Dan tidak peduli seberapa keras Sucubus mencoba, dia tidak dapat bergerak sama sekali. Darah di wajahnya segera mengering dan menjadi sangat pucat. Tidak sopan untuk tidak membalas. Yang Kai menyeringai padanya, memperlihatkan seteguk taring putih. Dan kemudian tangannya yang besar dengan begitu saja menutupi dadanya yang menjulang tinggi dan meremasnya. Sucubus mengerutkan kening dan memasang tatapan menyedihkan. Matanya berkedip dengan cahaya aneh saat dia memelototi Yang Kai dengan marah. Kamu menyakitiku. Setiap kerutan, setiap senyum,
Dan setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan pesona. Cukup untuk membuat pria manapun menjadi gila. Yang Kai, di sisi lain, tetap tidak tergerak dan malah meningkatkan kekuatannya. Itu menyakitkan. Ekspresi Sucubus menjadi agak panik saat dia mulai meninju dan menendang Yang Kai. Tetapi bagaimana dia bisa melarikan diri dari Spectacles Yang Kai? Dilihat dari kejauhan, pasangan zina ini tampak saling menggoda. Tidak lagi memiliki atmosfer pertarungan dua ras. Apa yang dilakukan saudara Yang? Di dinding Tiger Rear City, mata Li Jiao berkedut. Merasa bahwa adegan ini agak konyol tetapi juga agak iri. Bajingan, sampah, Gao Sweating menggertakkan giginya. Wajahnya memerah. Di sisi lain, sekelompok pembudidaya yang berdiri di atas tembok kota sedang menonton dengan penuh minat. Suasana awalnya tegang telah sangat tersebar oleh pemandangan aneh ini. Dengan suara berderit, Gao Sweating menoleh dan melihat Yu Rumeng dan Fuling menggertakkan gigi mereka bersama-sama. Rasanya enak. Yang Kai memiringkan kepalanya untuk menatapnya. Senyum jahat muncul di wajahnya saat dia dengan hati-hati memeriksa wajahnya. Hanya saja kamu terlihat sedikit lebih buruk dari itu. Dengan keras, seolah-olah ada sesuatu yang hancur. Sucubus berteriak lagi, melihat ke bawah. Dia melihat dada kanannya berdarah deras, dan puncak gunung yang menjulang tinggi telah menghilang. Darah menetes ke perutnya. Dia berteriak lagi seolah-olah dia akan gila. Sebuah pertanyaan besar muncul di benaknya, siapa ini? Tinju Yang Kai terbanting dan jeritan tiba-tiba berhenti saat hujan darah turun dari langit. Raja Iblis kelas menengah telah dihancurkan oleh tinjunya begitu saja. Bahkan jika itu adalah Sucubus yang tidak dikenal karena kekuatan tempurnya. Itu masih tidak terbayangkan oleh Demon Rache. Sosok Yang Kai telah menerobos hujan darah untuk menemui pasukan ras iblis. Dengan lambaian tangannya, sebuah moonblade raksasa terbentuk dan menebas ke arah pasukan Demon Rache. Dimanapun pedang bulan lewat, sosok terbelah menjadi dua dan semua pembudidaya ras iblis mundur. Moonblade terbang lebih dari 3.000 meter sebelum secara bertahap kehilangan kekuatannya dan menghilang. Tetapi di sepanjang jalan, itu dipenuhi dengan mayat Demon Rache yang tidak lengkap. Pasukan ras iblis sangat marah. Dan di bawah komando beberapa Raja Iblis, sebuah tim bergegas menuju Yang Kai dan mengelilinginya. Yang Kai menyeringai liar saat dia mengangkat tangannya dan memanggil Million Sword. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan memanggil perwujudannya. Tanpa perlu berkomunikasi, dua sosok, satu besar dan satu kecil, membentuk sepasang tanduk dan menyerang pasukan ras iblis seperti pedang yang tak terhentikan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Meskipun Demon Rache memiliki sejuta orang, tidak ada dari mereka yang bisa bersaing dengan Yang Kai dan perwujudannya. Jadi tidak mungkin mereka bisa menghentikan pembantaian gila mereka. Di dalam Tiger Roar City, semua orang diam-diam menonton. Hanya untuk melihat bahwa pasukan Demon Rache yang awalnya sombong telah berhenti maju. Tidak jauh dari tepi tentara terjadi kekacauan. Gangguan yang diciptakan oleh Yang Kai dan upaya bersama perwujudannya menyebar dari tepi sampai ke tengah, menyebabkan kabut berdarah meledak di udara. Satu persatu, Demon Rache menjadi debu. Selamanya tertidur di tanah. Tanah secara bertahap diwarnai merah dengan darah. Ada terlalu banyak orang dari Demon Rache, dan ada terlalu banyak dari mereka untuk dihitung. Orang-orang dari Tiger Roar City bahkan tidak bisa melihat Yang Kai dan perwujudannya. Tetapi dari berbagai reaksi pasukan ras iblis, jelas di mana mereka berada. Terus-menerus membantai jalan mereka ke depan. Momentum serangan mereka tak terbendung. Dan hanya dengan kekuatan keduanya, mereka mampu menjebak jutaan tentara Demon Rache di tempat. Keajaiban lahir kembali, seperti beberapa hari yang lalu, ketika tidak ada yang bisa melihat harapan. Ketika semua cahaya di depan mereka tertutup, Yang Kai merobek sudut langit dan membiarkan matahari bersinar, membiarkan kehidupan berjalan. Teriakan yang datang dari Tiger Roar City seperti ombak, setiap gelombang lebih keras dari yang terakhir. Darah Mayin mendidih saat dia menoleh ke Li Jiao dan berkata, Li Senior, Nyonya ini bersedia membantu Tuan Kota. Li Jiao menatap ke depan, bahkan tidak menoleh saat dia berteriak, tunggu. Meskipun Yang Kai dan perwujudannya seperti ikan di dalam air di pasukan ras iblis, itu karena keduanya bukan orang biasa. Perwujudan adalah eksistensi yang bisa bertarung dengan Kaisar Sudo, jauh lebih kuat daripada Master Realem Kaisar Orde Ketiga. Yang Kai juga seorang jenius yang mengerikan dan mahir dalam hukum luar angkasa. Jika dia melihat ada sesuatu yang salah, dia bisa mundur kapan saja. Jika yang lain terburu-buru maju dengan ceroboh, mereka hanya akan mencari kematian mereka sendiri. Dan Li Jiao sendiri tidak yakin bahwa dia akan mampu bertahan. Mayin tiba-tiba ingin membantu. Jadi bagaimana dia bisa mengizinkannya? Yang Kai telah menyuruh mereka untuk bertindak sesuai dengan situasinya.
Jadi sekarang jelas bukan waktu terbaik. Beberapa lusin kilometer jauhnya, pasukan ras iblis berada dalam keadaan kacau balau. Kemanapun Yang Kai dan perwujudannya bergegas, akan ada gangguan. Dan kemanapun mereka pergi, akan ada kematian dan pembantaian. Li Jiao dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat bahwa Yang Kai dan perwujudannya telah melakukan beberapa perjalanan melalui jutaan pasukan kuat ras iblis sebelum tiba-tiba berbalik dan menyerbu ke pusat pasukan ras iblis. Situasi kacau tiba-tiba menjadi tenang ketika jutaan pembudidaya ras iblis membentuk pengepungan besar di sekitar Yang Kai dan perwujudannya. Namun, kedua sosok itu tidak terlihat. Setiap anggota Demon Rache menatap mereka dengan ngeri sementara Raja Iblis menggertakkan gigi mereka dengan kebencian, bersembunyi di tengah-tengah mereka dan tidak berani bertindak gegabah. Memegang juta pedang di tangannya, Yang Kai berdiri membelakangi dengan perwujudannya. Melihat sekeliling dengan dingin sebelum menyeringai dan bergumam, sudah waktunya. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Berdengung. Suara aneh datang dari seluruh pasukan ras iblis. Seolah-olah sejenis serangga sedang mengepakkan sayapnya. Tapi itu jelas bukan hanya satu atau dua serangga. Tetapi segerombolan serangga yang tak ada habisnya. Demon Rache melihat sekeliling dengan pandangan kosong dan segera menemukan dari mana suara ini berasal. Tiba-tiba, awan serangga muncul di tanah dan bergegas menuju Demon Rache di sekitarnya. Ras iblis terkejut dan dengan cepat mencoba menghentikan serangga ini. Tetapi yang membuat mereka ngeri, mereka menemukan bahwa vitalitas serangga ini sangat kuat. Bahkan jika mereka dikirim terbang, mereka tidak akan bisa mengambil nyawa mereka. Setelah jeda singkat di tanah, serangga ini mengepakkan sayapnya dan terbang lagi. Namun, jika serangga ini menyentuh tubuh mereka, Demon Rache akan berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah, segera mati di tempat. Yang aneh adalah bahwa ras iblis yang mati tidak memiliki luka di tubuh mereka. Tetapi jiwa ilahi mereka telah menghilang. Serangga pemakan jiwa? Sudah lama sejak Yang Kai menggunakan serangga pemakan jiwa. Tetapi situasi ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbaik bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka. Mereka selalu menjadi alat terbaik untuk menghadapi situasi seperti itu. Sebelumnya, ketika perwujudan melawan pasukan ras iblis, pertama, itu akan memengaruhi pergerakan pasukan ras iblis. Dan kedua, secara diam-diam akan mengerahkan serangga pemakan jiwa. Sekarang serangga pemakan jiwa telah muncul. Pasukan ras iblis segera dilemparkan ke dalam kekacauan. Prajurit iblis tingkat rendah, komandan kepala iblis, dan komandan iblis tidak dapat menghentikan serangan serangga pemakan jiwa. Dan jiwa mereka semua ditelan oleh serangga pemakan jiwa, menyebabkan mereka jatuh ke tanah dan mati. Hanya Raja Iblis yang tidak takut dengan serangga pemakan jiwa. Adegan itu sangat kacau. Pasukan ras iblis yang semula tertib telah kehilangan semua ketertiban setelah serangga pemakan jiwa muncul. Dan setidaknya 1/5 dari pasukan ras iblis telah habis. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Kai mengangkat tangannya lagi dan sejumlah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Para pembudidaya dari Half Dragon City muncul. Yang pertama muncul adalah Emperor Realm, lalu Principal Sostage, dan akhirnya Origin King Realm. Menerima mereka ke dalam manik batas misterius akan membutuhkan banyak waktu. Tetapi melepaskannya hanya akan membutuhkan beberapa napas. Bagaimanapun, di dunia kecil yang misterius, Yang Kai adalah tuannya. Di tengah pasukan ras iblis, lebih dari 100.000 orang tiba-tiba muncul. Raja Iblis yang telah memperhatikan gerakan Yang Kai selama ini tercengang. Rasa tidak nyaman menyebar di hati mereka. Serangkaian mantra kompleks bergema di udara saat sinar cahaya menyelimuti ratusan ribu orang ini. Teknik haus darah, rantai kehidupan. Cahaya merah gelap muncul di tubuh ratusan ribu orang, menyebabkan napas mereka menjadi berat dan darah mereka mendidih. Mengangkat sejuta pedangnya, Yang Kai berteriak, bunuh. Lebih dari 100.000 orang segera tersebar dan bergegas ke segala arah. Dengan Kaisar Realem memimpin, mereka berubah menjadi panah tajam dan bergegas ke kamp Demon Rache. Pasukan ras iblis, yang sudah dalam keadaan panik karena serangga pemakan jiwa, tidak bisa menahan pasukan yang begitu ganas dan kuat. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, pasukan ras iblis jatuh seperti gunung. 1.000 tentara yang dipimpin oleh seorang Master Realem Kaisar mengamuk melalui pasukan ras iblis seolah-olah mereka ingin melampiaskan semua keluhan yang mereka derita di Pulau Naga. Yang Kai dan perwujudannya masing-masing memiliki tim yang terdiri dari ribuan orang di belakang mereka. Ras iblis terbunuh tanpa bisa melawan. Dalam hal jumlah saja, Demon Rache memiliki keunggulan mutlak. Tetapi arah perang tidak pernah ditentukan oleh angka. Jumlah Realem Kaisar Kota Setengah Naga beberapa kali lebih banyak daripada jumlah Raja Iblis di pasukan ras iblis ini. Kesenjangan ini saja sudah cukup untuk menebus jumlah ratusan ribu tentara. Belum lagi serangga pemakan jiwa yang terus-menerus mendatangkan malapetaka, membuat ras iblis kelelahan.
Di dinding Tiger Roar City, semua orang terkejut dan bersemangat dengan perubahan mendadak ini. Li Jiao berteriak, "Jika kita tidak pergi sekarang, kapan kita akan pergi? Tidak perlu menunggu. Ini jelas merupakan kesempatan terbaik." Di bawah kepemimpinan Li Jiao, Gao Sweating, dan yang lainnya, puluhan ribu orang menyerbu keluar dari Tiger Roar City dan menyerang jutaan Demon Rache. Hanya 2 jam yang lalu, mereka masih khawatir apakah mereka akan dapat melihat matahari besok. Tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Ini benar-benar tak terbayangkan. Raungan mengguncang langit, menyebabkan langit bergetar. Di hutan belantara, kedua ras terlibat dalam pertempuran yang kacau. Satu demi satu sosok jatuh, dan dalam sekejap mata, gunungan mayat dan sungai darah terbentuk. Kesenjangan jumlah di antara mereka masih besar, tapi ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Fu Ling berteriak keras saat dia bergegas ke depan. Dia tidak berubah menjadi naga sejati, tetapi auman naganya bergema di seluruh dunia. Di bawah raungan naganya, teknik rahasianya dilepaskan, dan satu demi satu, ras iblis berubah menjadi patung kristal tanpa tanda-tanda kehidupan. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, lebih dari 100.000 ras iblis telah terbunuh. Tetapi Tiger Roar City masih hidup dan menendang, maju selangkah demi selangkah. Formasi ras iblis telah berantakan, dan moral mereka rendah. Suara terompet mundur akhirnya terdengar saat mereka melarikan diri dengan panik. Para pembudidaya dari Tiger Roar City dan Half Dragon City secara alami mengejar mereka, memukuli anjing-anjing yang jatuh dan menyebabkan Demon Rache meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Meninggalkan sekelompok orang untuk menjaga kota, Yang Kai memimpin yang lain untuk mengejar. Tidak sampai fajar pada hari berikutnya para pemimpin kembali ke kota. Setelah pertempuran besar, semua orang selalu sibuk. Tetapi Tiger Roar City tiba-tiba memiliki lebih dari 100.000 orang, dan bahkan ada 1 atau 200 Master Emperor Realm. Ini menyebabkan semua orang di Tiger Roar City menjadi sangat bersemangat. Melihat wilayah barat saat ini, mungkin hanya kota-kota besar tempat Kaisar Sudo tinggal yang bisa dibandingkan. Pada siang hari, hasil pertempuran keluar. Dalam pertempuran ini, mereka telah membunuh lebih dari 300.000 musuh sementara pihak mereka menderita kurang dari 10.000 korban. Dibandingkan dengan jumlah korban yang mereka derita beberapa hari yang lalu, ini benar-benar sulit dipercaya. Namun, kebenaran ada di depan mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Mayat di luar kota perlu ditangani. Jika tidak, dengan begitu banyak mayat di hutan belantara, mereka pasti akan membusuk dan bau. Namun, Yang Kai tidak perlu khawatir tentang hal ini. Anak buah Li Jiao akan menanganinya. Hanya dalam beberapa hari, Tiger Roar City telah menangani 2 kelompok pasukan Demon Rache, dan keduanya telah memenangkan kemenangan besar. Yang Kai percaya bahwa Demon Rache tidak akan memiliki ide tentang Tiger Roar City untuk saat ini. Setelah menderita 2 kekalahan berturut-turut, Demon Rache pasti perlu memulihkan diri. Tetapi jika Demon Rache berikutnya datang, mereka harus berhati-hati. Meskipun Tiger Roar City telah menang dengan indah kali ini, mereka juga telah mengekspos kartu truf mereka. Jika Demon Rache datang lagi, mereka pasti akan memiliki metode yang sesuai untuk menghadapi mereka, dan mungkin Master Sejati akan memimpin pasukan. Di dalam mansion Tuan Kota, Yang Kai sedang berbaring di sofa dengan kepala bertumpu pada kaki ramping dan bulat Yu Rumeng. Matanya sedikit menyipit saat dia memasang ekspresi berpikir. Yu Rumeng dengan lembut menggosok kepalanya, bertingkah seperti istri yang baik. Sulit dipercaya bahwa wanita ini ingin mati bersama Yang Kai kapan saja. Ruangan itu sunyi, hanya suara napas mereka yang terdengar. Yang Kai tiba-tiba membuka matanya. Rumeng. Yu Rumeng menjawab. Saya ingat kamu mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa kamu ingin membawa saya ke suatu tempat. Sekarang, bisakah kamu memberitahu saya kemana kamu ingin pergi? Petik 2. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Yu Rumeng tersenyum dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Yang Kai berkata, kamu tidak ragu untuk menggunakan teknik rahasia segel hatimu untuk mengikatku. Jadi kamu pasti memiliki semacam skema untuk melawanku. Tapi aku tidak tahu apa yang kamu dan kekuatan di belakangmu rencanakan. Dan mengapa kamu menahan diri selama ini? Rumeng, sekarang perang antara dua dunia telah dimulai. Saya dipercaya oleh Lintong untuk melindungi Tiger Roar City sebelum saya mati. Jadi saya tidak ingin pergi terlalu jauh. Jadi saya pikir kita harus jujur satu sama lain. Katakan kemana kamu ingin saya pergi dan apa yang kamu ingin saya lakukan. Jika memungkinkan, saya akan bekerja sama. Petik 2. Yu Rumeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sekarang bukan waktunya. Ketika saatnya tiba, aku akan memberitahumu secara alami. Yang Kai mendongak, matanya acuh tak acuh. Yu Rumeng sedikit mengernyit saat dia sekali lagi merasa bahwa Yang Kai jauh darinya.
Demon Rache memang berperilaku baik untuk jangka waktu tertentu. Sejak terakhir kali jutaan pasukan Demon Rache yang kuat dipukul mundur, Tiger Roar City aman dan sehat selama sebulan. Sebulan kemudian, formasi penghalang kota besar sekali lagi diaktifkan. Dan ketika tirai cahaya formasi besar menutupi seluruh kota, para pembudidaya Tiger Roar City akhirnya merasa aman. Ini adalah arai roh yang dibuat oleh Nan Mendacun, dan kinerja beberapa kali lebih baik daripada arai roh asli dari Tiger Roar City. Dengan spirit arai ini, bahkan jika 1 juta pembudidaya Demon Rache datang, Tiger Roar City masih bisa mengandalkan kekuatan spirit arai ini. Tidak hanya itu, ada juga kabar baik dari High Heaven Palace. Kelompok pembudidaya pertama yang memasuki dunia mimpi 1000 ilusi sudah keluar. Meskipun hanya 1/10 dari mereka yang berhasil mengolah energi penyihir, ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa metode ini layak dilakukan. Selama mereka terus mengirim pembudidaya ke dunia mimpi 1000 ilusi, cepat atau lambat, akan ada penyihir di batas bintang yang bisa menangani perang antara dua dunia. Eksistensi yang telah mengolah energi penyihir dan menjadi penyihir ini semuanya ditugaskan ke Yang Yan. Mungkin itu karena dia tidak dapat membantu Yang Kai terakhir kali. Yang Yan merasa agak bersalah. Jadi kali ini dia langsung mengirim 2 keberadaan tingkat ahli penyihir hebat. Melihat situasi saat ini, kedua ahli penyihir hebat ini hanya bisa dianggap sebagai lapisan gula. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Paling tidak, mereka dapat meningkatkan seniman bela diri dari Tiger Roar City dengan beberapa mantra praktis, menghemat upaya Yang Kai. Tiger Roar City juga mempertahankan hubungannya dengan kota-kota besar lainnya di wilayah barat. Selama sebulan terakhir, situasi keseluruhan tidak terlalu optimis. Banyak kota kecil dan menengah telah jatuh, dan banyak pembudidaya batas bintang menderita banyak korban. Mereka yang selamat terpaksa melarikan diri ke kota lain untuk bertemu dengan kultivator lain. Tiger Roar City juga telah mengirim sejumlah orang, tidak terlalu banyak, tetapi tidak terlalu sedikit. Setelah menerima puluhan ribu orang, kekuatan pertahanan Tiger Roar City sekali lagi meningkat. Sejak dimulainya perang antara dua dunia, jumlah korban di pihak Star Boundary telah melebihi beberapa juta, dan jumlah korban di pihak Demon Rache hanya akan meningkat. Namun, Demon Rache terus meningkatkan kekuatan mereka, seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa membunuh mereka semua, menyebabkan semua orang merasa kelelahan. Beberapa hari kemudian, Yang Kai, yang berkultivasi dalam pengasingan di mansion Tuan Kota, tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan kompas komunikasinya. Setelah memeriksanya sejenak, dia mengerutkan kening dan berdiri untuk pergi. Di tembok kota, Yang Kai tiba-tiba muncul dan kelompok Kaisar Realem semua membungkuk. Apa yang terjadi? Yang Kai melihat ke kejauhan dan bertanya. Li Jiao menjawab, ras iblis telah datang lagi. Berapa banyak? Tidak banyak, hanya beberapa ratus ribu. Cigui mencibir. Kita bahkan bisa mengusir 1 juta pasukan. Untuk apa beberapa ratus ribu? Terakhir kali formasi penghalang kota besar belum selesai. Tiger Roar City dapat memperoleh kemenangan seperti itu. Kali ini, dengan dukungan dari formasi besar, Tiger Roar City memiliki beberapa puluh ribu orang lagi. Jadi Cigui secara alami penuh percaya diri. Jangan ceroboh, Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, karena Demon Rache berani datang ke sini. Mereka secara alami memiliki sesuatu untuk diandalkan. Gao Sweating tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan heran, maksudmu? Yang Kai berkata, saya harap tebakan saya salah. Jika tidak, pertempuran ini tidak akan mudah. Memutar kepalanya untuk melihat Ma Yin, Yang Kai berkata, mari kita kirim beberapa orang untuk memeriksa apakah ada pasukan ras iblis lain di dekatnya. Ma Yin mengangguk dan dengan cepat berjalan menuruni tembok kota. Tidak lama kemudian, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari Tiger Roar City dan bergegas menuju berbagai arah. 1 jam kemudian, Ma Yin datang untuk melaporkan, Tuan Kota, tidak ada jejak ras iblis lain dalam radius 1000 kilometer, hanya satu. Yang Kai mengangguk dan berteriak, sampaikan perintahku, bersiaplah untuk pertempuran. Suara terompet terdengar dan Tiger Roar City mulai beroperasi dengan kecepatan penuh. Hampir 200.000 pembudidaya mengambil posisi masing-masing, dan di bawah kepemimpinan sejumlah Kaisar Realem. Mereka mengatur diri mereka menjadi formasi persegi dan menjaga tembok kota dari segala arah, menunggu Demon Rache tiba dan menyerang dengan segenap kekuatan mereka. Mungkin, informasi dikirim kembali dari pengintai di luar. Pasukan Demon Rache terus-menerus mendekati Tiger Roar City, jelas langsung menuju ke sana. Di atas tembok kota, suasananya khusyuk karena banyak Kaisar Realem menatap ke kejauhan. Jejak pasukan ras iblis secara bertahap muncul di bidang penglihatannya. Dan seperti yang dikatakan intelijen, jumlahnya kurang dari 1 juta. Karena dibandingkan dengan terakhir kali dia melihatnya, jumlahnya jauh lebih sedikit.
Itu mungkin pasukan ras iblis yang telah dikalahkan terakhir kali. Namun, pasukan ini, yang menderita kerugian besar di Tiger Roar City, sekarang dengan gagah berani maju ke depan dengan momentum yang tak terhentikan. Seiring waktu perlahan berlalu, pasukan Demon Rache tiba-tiba berhenti 50 km jauhnya dari Tiger Roar City. Tentara berpisah dan sosok dan Demon Flamevoal perlahan keluar dari tentara. 4 kuku Demon Flamevoal terbakar hebat, seluruh tubuhnya dipenuhi aura kekerasan. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti kuda. Tetapi beberapa kepala lebih tinggi dari kuda biasa, membuatnya terlihat sangat megah. Di punggung kuda, pemuda Demon Rache terhuyung-huyung seolah-olah dia mabuk. Matanya terpejam saat dia perlahan mendekati Tiger Roar City. Semua orang menatap Demon Rache ini. Banyak dari mereka mengerutkan kening karena tidak ada yang bisa melihat kedalaman Demon Rache ini. Pada pandangan pertama, Demon Rache ini tampak seperti orang biasa. Tetapi pada saat ini, bagaimana mungkin orang biasa datang ke sini untuk mati? Mustahil untuk mengatakannya karena kultivasi Demon Rache ini sangat tinggi. Ketuk, 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 ketuk. Suara derap kaki kuda di tanah terdengar. Akhirnya, Demon Flamevoal dari Demon Rache tiba tidak jauh dari tembok kota. Dengan dengusan keras, Demon Flamevoal berhenti. Pada saat ini, pembudidaya ras iblis menguap dan perlahan membuka matanya. Seolah-olah sambaran petir telah menyambar di seluruh dunia. Dan dengan membuka mata tertutupnya, dunia tiba-tiba bergetar ketika tekanan besar turun dari langit. Seperti gunung tak terlihat menekan dada banyak Kaisar Realem, membuat mereka tidak bisa bernapas. Kaisar Semu, Li Jiao berteriak. Ekspresi Gao Sweating dan yang lainnya juga berubah drastis. Ekspresi Yang Kai juga sangat suram. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa Demon Rache pasti akan siap jika mereka datang lagi. Mungkin mereka akan mengirim Master Kaisar Sudo. Ketika Kaisar Sudo seperti itu muncul di depannya, Yang Kai masih merasa sedikit sakit kepala. Tiger Roar City bukanlah kota besar, jadi tentu saja, Demon Rache tidak akan terlalu memperhatikannya. Namun, dalam 2 raungan sebelumnya, Tiger Roar City telah memenangkan kemenangan besar dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya mereka telah menarik perhatian ras iblis. Itulah sebabnya mereka mengirim master tingkat Kaisar Sudo untuk menangani mereka. Seperti yang diharapkan, pohon tinggi menarik angin. Kaisar Semu, pemuda ras iblis jelas mendengar kata-kata Li Jiao dan mengalihkan pandangannya ke arahnya. Senyum yang jelas dan cerah muncul di wajahnya. Ditambah dengan janggut-janggut di dagunya, dia memancarkan pesona yang berbeda. Mengangkat satu jari, dia perlahan mengguncangnya dan berkata, "Salah, salah, salah, salah. Kaisar Sudo hanyalah nama untuk pihak kamu. Di wilayah iblis, aku disebut Half Saint. Apakah itu Kaisar Sudo atau setengah Saint? Keduanya hanya selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Agung atau Saint Iblis. Bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh Kaisar Realem biasa." Yang Kai memamerkan giginya dan mengutuk Kyongki 100 kali di dalam hatinya. Jika bukan karena lelaki tua ini yang membawa Yang Xiao dan Yang Sue ke Four Seasons Land sendirian, Yang Kai tidak akan kekurangan kekuatan tempur kelas atas saat ini. Dengan kekuatan Kyongki dan Liu Yan, Half Saint di depannya ini mungkin tidak akan bisa menang. Sekarang setelah ras iblis mengirim setengah Saint, dia dan perwujudannya harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi mereka. Bahkan jika orang-orang yang tersisa dari Tiger Roar City bisa mengalahkan pasukan Demon Rache, mereka kemungkinan akan menderita banyak korban. Terlebih lagi, apakah dia bisa menang atau tidak masih belum diketahui. 2 kali pertama dia bisa menang dengan mudah. Dia telah berusaha keras. Tanpa dia kali ini, kekuatan tempur Tiger Roar City pasti akan turun tajam. Half Saint tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk ke Li Jiao. Tertawa terbahak-bahak, "Orang tua, karena kamu sangat banyak bicara, keluarlah dan terima kematianmu. Tuan tua ini bisa memberimu kematian cepat." Petik 2. Mendengar ini, wajah Li Jiao menjadi gelap. Hanya karena dia mengatakan sesuatu, dia akan menjadi yang pertama mati? Logika macam apa ini? Yang Kai berkata dengan ringan. Kata-kata Tuan cukup berani. Apakah itu Kaisar Sudo atau setengah Saint? Jika kamu ingin kami mati, kamu harus menunjukkan kepada kami beberapa kemampuan nyata. Petik 2. Ketika Half Saint mendengar ini, dia segera memiringkan kepalanya untuk melihat ke atas. Matanya yang seperti elang menembus kulit semua orang saat dia dengan lembut mengangguk. Kamu akan menjadi orang kedua yang mati. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah yang lain. Kamu akan menjadi yang ketiga. Kamu akan menjadi yang keempat. Dia mengoceh untuk waktu yang lama, menyebabkan semua orang menjadi marah. Seolah-olah mereka benar-benar akan mati di bawah komandonya. Menyalakan jarinya, Demon Rache Half Saint tiba-tiba menelan ludahnya dan tidak bisa mengangkat jarinya lagi. Sambil meremas matanya, dia menatap tempat tertentu di tembok kota untuk waktu yang lama.
Orang-orang di tembok kota semuanya memasang ekspresi kosong saat mereka mengikuti tatapannya. Tidak tahu apa yang dia lihat. Setelah waktu yang lama, Halfsein menarik tangannya dan tersenyum canggung. Tiba-tiba aku ingat bahwa aku masih memiliki sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Aku akan pergi dulu. Mengatakan demikian, dia memutar kepala kudanya dan berlari kembali ke arah dia datang. Apa-apaan? Li Jiao dan yang lainnya semua tercengang. Mereka semua bertanya-tanya apakah Demon Rache Halfsein ini memiliki semacam kelainan di otaknya. Dia datang dengan sangat agresif dan bahkan mengatakan kata-kata yang begitu besar. Tetapi pada akhirnya, itu semua hanya guntur besar tetapi hujan kecil. Apakah dia benar-benar seorang Halfsein? Mungkinkah dia penipu, tapi auranya tidak kalah dengan Kaisar Sudo. Situasi saat ini terlalu aneh, dan tidak ada yang tahu bagaimana menghadapinya. Mereka semua berbalik untuk melihat Yang Kai. Mata Yang Kai berkedip sesaat sebelum dia mengambil keputusan dan berteriak, aktifkan formasi dan bunuh musuh. Gao Sweating dengan cepat berkata, Yang Kai, hati-hati. Tindakan Halfsein ini terlalu aneh, membuatnya mudah bagi orang lain untuk berpikir bahwa dia melakukan ini dengan sengaja. Memikat semua orang keluar kota adalah tugas yang sulit untuk dihadapi. Dan tanpa perlindungan formasi besar, bahkan penguasa Kaisar Realem yang hadir tidak akan cukup untuk membunuhnya. Gao Sweating bukan satu-satunya yang memiliki kekhawatiran seperti itu. Sebagian besar yang lain juga. Yang Kai menatap Gao Sweating dan berkata dengan sungguh-sungguh, percayalah padaku. Gao Sweating ragu-ragu sejenak sebelum berbalik dan berteriak, aktifkan formasi. Dengan suara gemuruh, formasi penghalang kota besar terbuka. Sebuah mantra yang kompleks terdengar saat cahaya dari Bloodlust Technique dan Life Chains meledak, menyelimuti seluruh pasukan kota. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yang Kai melesat seperti panah ke arah Halfsein yang mengendarai Demon Flame Voal. Meskipun penggunaan teknik nafsu darah dan rantai kehidupan pada para pembudidaya Tiger Roar City membuang sedikit waktu, Yang Kai masih dengan cepat mengejar Demon Rache Halfsein. Di bawah tatapan kaget Li Jiao dan yang lainnya, dia mengangkat jutaan pedangnya dan menebas. Demon Rache Halfsein bahkan tidak mengangkat kepalanya, tapi seolah-olah dia memiliki mata di atas kepalanya. Hanya dengan jentikan jarinya, dia secara akurat mengenai bagian belakang Million Sword. Dengan dentang, kekuatan yang kuat terasa dan jutaan pedang hampir terbang keluar dari tangan Yang Kai. Yang Kai diam-diam dikejutkan oleh kekuatan serangan Demon Rache ini. Hukum luar angkasa telah bangkit dan mengubah ruang di sekitar musuh menjadi sangkar yang tak terlihat. Gerakan Demon Flame Voal tiba-tiba terhenti saat api keluar dari tubuhnya. Itu berjuang dengan sekuat tenaga, tapi itu lambat seperti kura-kura, dengan ruang padat di sekitarnya. Bahkan jika kekuatan Demon Base ini luar biasa, masih akan sulit untuk melarikan diri. Moonblade hitam pekat menebas ke depan, dan setengah sein dari Demon Rache meraih Moonblade di tangannya. Dengan sedikit dorongan, Moonblade hancur, dan pada saat berikutnya, dia melompat ke langit, sama sekali tidak terpengaruh oleh Space Laws. Yang Kai bergumam, waktu yang layu seperti mimpi. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini ketika segel waktu berlalu menghantam ke arah Halfsein. Ekspresi terkejut yang langka muncul di wajah Demon Rache Halfsein saat tubuhnya tiba-tiba terbakar, menyebabkan suhu di sekitarnya melonjak dan ruang di sekitarnya berubah dari panas. Mengangkat tangannya, bola api melesat ke arah segel waktu berlalu, bertabrakan dengannya di udara dan menyebabkan ledakan keras terdengar. Teriakan sedih terdengar saat Demon Flame Voal terkena gelombang kejut serangan dan jatuh ke tanah mati. Demon Rache Halfsein melirik ke bawah ketunggangannya dan memamerkan giginya dengan ekspresi sedih. Asteris dentang, asteris suara bel yang jernih terdengar dan lonceng sungai gunung kuno terbang keluar, membubung ke arah Demon Rache Halfsein dan menekan energi dunia. Harta yang bagus, setengah sein dari Demon Rache berteriak. Penglihatannya juga cukup bagus. Segera melihat betapa luar biasanya Mountain River Bell itu. Sosoknya berubah menjadi bola api saat dia terbang di udara, menghindari tekanan dari Mountain River Bell. Sosok Yang Kai berkedip dan dalam sekejap, dia muncul di atas kepalanya dan mengulurkan tangannya, mengubahnya menjadi hantu cakar naga dan meraih ke bawah. Namun, tangannya hanya meraih udara kosong. Bagaimana bisa seorang Halfsein begitu mudah untuk dihadapi? Namun, setelah berulang kali diserang oleh Yang Kai seperti ini, Demon Rache Halfsein tampaknya menjadi sedikit marah. Dengan satu langkah, dia menginjak Mountain River Bell dan melepaskan ledakan energi yang besar. Mountain River Bell menabrak tanah, menyebabkan retakan muncul. Halfsein dari Demon Rache berdiri dengan bangga di udara, menatap Yang Kai sambil berkata, "Wah, sudah cukup. Jika kamu menyerang lagi, raja ini tidak akan sopan." Yang Kai menyeringai padanya dan melambaikan tangannya,
melepaskan perwujudannya dan menatapnya dengan penuh arti. Apa yang kamu khawatirkan? Halfsane tertawa. Apa yang perlu dikhawatirkan raja ini? Hanya saja raja ini memiliki sesuatu yang penting untuk diperhatikan dan tidak dapat diganggu dengan kamu. Petik 2. Karena kamu tidak keberatan, ayo bertarung. Yang Kai meraung. Transformasi naga. Raungan naga yang bergema di langit saat sosok Yang Kai tiba-tiba melebar. Tanduk pendek tumbuh di kepalanya. Kulitnya yang terbuka ditutupi sisik naga. Tangannya berubah menjadi cakar naga. Dan ekor naga panjang muncul di belakangnya. Dalam sekejap mata, fisik Yang Kai berubah drastis. Berubah menjadi raksasa 100 meter. Kepalanya terangkat ke langit. Kakinya berada di tanah. Dan lubang hidungnya mengeluarkan udara panas saat dia melepaskan napas naganya. Keras kepala, setengah sein dari Demon Rache meletakkan tangannya di dahinya dan melihat ke atas. Wajahnya berkedut. Begitu teriakan naga terdengar, Yang Kai membuka mulutnya dan meraung, menembakkan bola cahaya keemasan ke arah Demon Rache Halfsane. Cahaya keemasan itu begitu menyilaukan sehingga hampir menutupi matahari di langit. Ketika mendarat, itu menyebar dan menyebabkan seluruh dunia kehilangan warnanya. Ledakan memekakkan telinga terdengar saat bumi bergetar. Setelah cahaya keemasan menghilang, kawah selebar 300 meter muncul di tanah. Tetapi Demon Rache Halfsane tidak terlihat dimanapun. Dari jauh, sebuah suara terdengar. Ingat, nama raja ini adalah Bai Zuo. Aku akan memberimu pelajaran lain hari. Yang Kai menoleh ke arah sumber suara. Ekspresinya suram. Dia telah melarikan diri. Halfsane benar-benar melarikan diri. Yang Kai tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan. Seolah-olah dia baru saja meninju sepotong kapas. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika dia berubah menjadi naga sepanjang 100 meter dan bergabung dengan perwujudannya, dia tetap tidak akan cocok untuknya. Namun, kali ini, dia menghadapi Halfsane, jadi Yang Kai tidak berani menahan diri. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa musuh akan mundur begitu cepat, bahkan mengabaikan ratusan ribu tentara Demon Rache. Apa artinya ini? Dengan demikian, tebakan Yang Kai agak dikonfirmasi. Jika Halfsane ingin melarikan diri, bahkan jika Yang Kai memiliki kemampuan luar angkasa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa tempat untuk melampiaskan niat bertarungnya, dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke ratusan ribu tentara Demon Rache. Ratusan ribu tentara ini memang orang-orang yang lumpuh terakhir kali. Kali ini, di bawah kepemimpinan Halfsane ras iblis, mereka datang secara agresif dengan tujuan menghapus rasa malu mereka sebelumnya. Tetapi mereka tidak mengira Halfsane mengabaikan hidup mereka dan mundur terlebih dahulu. Hampir 200.000 pembudidaya Tiger Roar City telah bergegas maju. Dan di hutan belantara, kedua pasukan langsung bentrok. Sekali lagi, sejarah terulang kembali. Pasukan Demon Rache ini telah dikalahkan oleh Tiger Roar City. Satu-satunya alasan mereka berani datang ke sini hari ini adalah karena kehadiran Halfsane. Sekarang setelah Halfsane pergi, mereka benar-benar kehilangan tulang punggung mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka masih tega untuk bertarung? Segera setelah mereka melakukan kontak dengan pasukan ini, mereka benar-benar dikalahkan. Di sisi lain, sisi Tiger Roar City seperti gelombang yang tak terhentikan. Di bawah kepemimpinan hampir 200 Master Emperor Realm. Setelah Yang Kai dan perwujudannya bergegas ke medan perang, hasil pertempuran menjadi lebih jelas. Tubuh setinggi 100 meter adalah tanda yang sangat menarik bahkan di medan perang jutaan tentara. Ras iblis akan selalu mundur. Tetapi Yang Kai akan selalu bergegas maju terlepas dari berapa banyak orang di sana. Dengan sapuan tangan biasa atau sapuan ekornya, Demon Rache manapun akan mati. Setelah berjuang untuk waktu yang tidak diketahui, medan perang yang bising secara bertahap menjadi tenang. Para pembudidaya yang masih hidup menoleh dan melihat bahwa tidak ada lagi Demon Rache di sekitar. Hanya orang-orang mereka sendiri yang berlumuran darah. Teriakan kegembiraan terdengar. Yang Kai telah membubarkan transformasi naganya dan kembali ke penampilan aslinya. Berdiri di udara, dia melihat sekeliling. Dari segala arah, kekuatan aneh berkumpul ke arahnya, yang masing-masing tidak signifikan. Tetapi ketika 100.000 atau lebih berkumpul bersama, itu membentuk fluktuasi energi yang mengerikan. Raungan harimau terdengar dan sosok harimau raksasa tiba-tiba muncul di belakang Yang Kai. Yang Kai menoleh ke belakang dan mengungkapkan ekspresi aneh. Harimau raksasa ini bukanlah entitas fisik, jadi dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Tapi dia merasa bisa menggunakan kekuatan harimau raksasa ini untuk kepentingannya sendiri. Jika dia bisa menyerap harimau raksasa ini ke dalam tubuhnya pada saat kritis, kekuatannya pasti akan meningkat secara dramatis. Lebih dari 100.000 pasang mata terfokus pada harimau raksasa. Banyak dari mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Tidak tahu apa arti kemunculan tiba-tiba dari hantu ini. Tetapi merasa bahwa hantu harimau raksasa ini terkait erat dengan mereka.
Kekuatan militer, alis Li Jiao berkedut. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Yang Kai menatapnya dan bertanya, apa itu kekuatan militer? Li Jiao berkata dengan penuh semangat. Kekuatan militer. Itu adalah kekuatan yang hanya bisa dipadatkan oleh hati yang bersatu dari semua orang di tentara. Saya juga telah membacanya di beberapa buku kuno. Tetapi saya tidak berharap dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saudara Yang, sejak kekuatan militer telah muncul, itu berarti bahwa ratusan ribu orang di kota Tiger Roar saya telah bergabung menjadi satu. Ini bahkan lebih jarang dari 1 juta tentara yang kuat. Petik 2. Gao Sweating mengangguk dan berkata, kekuatan militer sulit untuk muncul. Itu hanya akan muncul ketika semua orang memiliki keyakinan mutlak pada pemimpin mereka. Yang Kai berkata sambil berpikir, aku merasa bisa menggunakan harimau raksasa ini untuk meningkatkan kekuatanku. Li Jiao mengangguk dan berkata, itu benar. Kekuatan militer sulit didapat, tetapi juga memiliki banyak kegunaan yang menakjubkan. Tidak pernah ada pertempuran skala besar di Star Boundary selama bertahun-tahun, jadi tentu saja, tidak pernah ada kekuatan militer. Kota Tiger Roar saya kemungkinan besar adalah tempat pertama yang memiliki kekuatan militer. Petik 2. Yang Kai berkata dengan gembira, itu hal yang bagus. Li Jiao tertawa dan berkata, dengan kekuatan Brother Yang, ditambah dengan kekuatan militer ini, bahkan jika Half Saint lain datang, Tiger Roar City saya tidak perlu takut. Yang Kai dan perwujudannya kuat sejak awal, jadi bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Half Saint bernama Bai Zuo, mereka tidak akan terlalu jauh darinya. Jika kekuatan militer ini meningkatkan kekuatan mereka, mereka setidaknya akan mampu bertarung secara seimbang dengan Bai Zuo, bahkan mungkin sedikit lebih baik. Tiger Roar City telah memenangkan 3 pertempuran, dan semuanya telah mencapai kemenangan besar. Ini menyebabkan semua orang di Tiger Roar City memiliki rasa percaya yang mendalam pada Yang Kai. Jadi wajar saja bagi mereka untuk mengumpulkan kekuatan mereka. Ini adalah pengakuan lebih dari 100.000 tentara, pertemuan lebih dari 100.000 orang. Jadi bagaimana bisa diremehkan? Seperti yang dikatakan Li Jiao, 100.000 orang dengan pasukan yang begitu kuat bahkan lebih jarang dari 1 juta pasukan yang kuat. Fakta ini juga membuktikan hal ini. Jadi bagaimana jika Demon Rache memiliki 1 juta tentara yang kuat? Bukankah mereka masih dibantai oleh Tiger Roar City? Terakhir kali, mereka telah membunuh 300.000. Tapi kali ini hanya beberapa. Karena kurang dari 200.000 Demon Rache telah melarikan diri. Meninggalkan beberapa orang untuk membersihkan medan perang dan menghitung korban, Yang Kai kembali ke mansion Tuan Kota. Yuru Meng melangkah maju dan menatap Yang Kai dengan matanya yang indah. Kamu memiliki garis keturunan klan naga? Jika Yang Kai tidak memanifestasikan tubuh naga sepanjang 100 meter kali ini, dia tidak akan tahu tentang ini. Tetapi dengan tubuh naga sepanjang 100 meternya menyapu medan perang, selama seseorang tidak buta, mereka akan mampu melihatnya dengan jelas. Yang Kai menyeringai dan mengulurkan tangan untuk mencubit dagunya yang halus. Mengangkatnya sedikit saat dia bertanya, ada apa? Apa kamu sudah jatuh cinta? Yuru Meng menamparkan tangannya dan memarahi, cukup. Yang Kai membungkuk dan mengangkatnya sebelum melangkah masuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Yuru Meng memutar tubuhnya. Suami telah kembali dari pertempuran besar. Jadi tentu saja aku membutuhkanmu untuk membantuku mandi dan berganti pakaian. Yuru Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Suami siapa kamu? Yang Kai menatapnya dan bertanya, apakah kamu tidak mau? Yuru Meng melengkungkan bibirnya. Yang Kai menurunkannya dan berteriak, Fuling. Fuling bergegas seperti angin puyuh. Matanya yang indah berkedip dengan cahaya aneh. Instruksi apa yang dimiliki kakak ipar? Yuru Meng dengan cepat menjawab, tidak ada. Dia hanya ingin bertanya apakah kamu terluka. Fuling tersenyum. Terima kasih atas perhatianmu, kakak ipar. Aku baik-baik saja. Yuru Meng mengangguk. Bagus kamu baik-baik saja. Mengatakan demikian, dia memegang tangan Yang Kai dan berjalan menuju aula dalam.